Semua dimulai di dalam sebuah makam. Seorang pemuda sedang diambang kematiannya karena tengah menghadapi seekor ular raksasa, Basilisk. Nama pria ini adalah Soo Jong Hyun, seorang penjarah makam. Dunia tempat Soo Jong Hyun tinggal itu sudah berubah drastis. Di tahun 2025, berbagai makam muncul di dunia. Makam ini berkaitan dengan banyak hal seperti mitos, dongeng, legenda, cerita rakyat, dan juga syair. Tiap makam menyimpan relik dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya banyak cerita di mana seseorang berubah drastis setelah mendapat relik dari makam tersebut. Kekuatan besar dari relik mendorong semua orang menjadi seorang penjelajah makam. Soo Jong Hyun adalah salah satu yang paling beruntung. Dia mendapatkan relik The Archist yang memberikan kemampuan analisa tentang makam yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hal ini membuat Jong Hyun menjadi penggali makam terhebat di dunia. Sayangnya, dia tidak bisa menggali makam sendirian sekarang. Makam mulai dikendalikan oleh pemerintah dan juga perusahaan besar yang ingin memonopoli relik. Makanya, dia bergabung dengan TKBM, perusahaan penggali makam yang sangat terkenal. Dengan relik Archist, Jong Hyun berhasil membawa TKBM menjadi pemuncak dunia. Meskipun dia sering dihina sebagai anjing dari TKBM. Sayangnya, TKBM membalas Jong Hyun dengan buruk. CEO TKBM, Kwon Tae-jun, itu menjebak kelompok Jong Hyun dalam sebuah makam berbahaya hingga mengalami nasib yang sangat buruk. Hal ini disebabkan Kwon Tae-jun itu melihat kelompok Jong Hyun sebagai ancaman. Kembali ke posisi Jong Hyun. Sesaat sebelum pria ini diterkam Basilisk, Jong Hyun mendengar sebuah suara dan meminta pertolongan. Tapi Jong Hyun itu sudah tidak tertolong karena tubuhnya sudah hancur. Namun, sebelum mendapati ajalnya, relik yang menemaninya bicara muncul. Relik ini berbentuk seekor burung gagak yang memberikan kesempatan kepada Jong Hyun dan melihat apa pria ini bisa menjadi raja di kesempatan keduanya. Setelah kemunculan relik gagak tadi, Jong Hyun terbangun dengan panik karena tubuhnya masih utuh. Dia sadar kalau dirinya ada di kantor polisi. Dalam kegusaran hatinya, Jong Hyun sadar kalau dia kembali ke 15 tahun lalu, di mana dirinya mendapat masalah oleh ibu dan anak yang akan memerasnya. Tahu kalau dia sudah kembali ke masa lalu, di mana belum ada makam yang muncul. Akhirnya Jong Hyun sadar bahwa di kesempatan kedua ini dia siap untuk mendapatkan semua relik dan tak akan pernah dibodohi lagi. Tenggelam di dalam pikirannya, Jong Hyun baru sadar kalau dia kembali di momen menjengkelkan. Dia dihadapkan anak dan ibu yang memerasnya. Tapi sekarang tentu sudah berbeda. Jong Hyun bisa membela dirinya dengan benar, meskipun harus mendekam di penjara. Jong Hyun sebenarnya sengaja masuk ke penjara karena dia sudah tahu saat makam mulai muncul, penjara tidak bisa menahan siapapun. Nah, saat dalam sel, Jong Hyun juga baru sadar kalau dirinya bisa melihat notifikasi sistem seperti sebuah game. Di sini, Jong Hyun yang mulai kesal dengan sistem malah sadar kalau sistem ini bisa mendukungnya untuk bertualang di dalam makam. Sesaat setelah hal itu terjadi, seorang polisi mengeluarkan Jong Hyun dari sel. Dia adalah detektif Kim Gun-woo, pria yang menjadi kakak angkat Jong Hyun sejak pria ini menjadi yatim piatu. Di jalan pulang, Jong Hyun sempat menanyakan tentang fenomena supranatural, tapi detektif Kim itu tidak mengetahui apapun. Saat berpisah, Jong Hyun malah bertemu dengan 4 preman yang dia kenal. Di sini, Jong Hyun sudah tahu kegalauannya mencari uang sudah teratasi. 4 preman ini adalah pekerja di pasar gelap. Jong Hyun pernah bekerja untuk mereka sebagai kuli barang. Makanya dia tahu betul kalau preman ini adalah penjahat. Dengan tanpa belas kasihan, Jong Hyun mengajar mereka semua. Bahkan dia jackpot, Jong Hyun mendapati belati yang dipegang para preman ternyata adalah sebuah relik. Makanya dia merebut relik tersebut dan menghajar mereka semua. Apalagi relik tersebut itu bisa memperlihatkan titik lemah semua lawan Jong Hyun. Nah, setelah menghajar mereka, Jong Hyun mengambil upah yang pernah mereka tahan dan juga sebuah benda yang para preman pegang. Di sisi lain, bos dari 4 preman tadi sudah murka karena tidak percaya Jong Hyun yang kemarin lemah itu tiba-tiba menjadi begitu kuat. Kembali ke sisi Jong Hyun,
Dia kemudian mendatangi toko loak yang ada di sana dan patung Buddha yang dia pegang ternyata tidak berharga apapun. Jong Hyun kemudian menerima notifikasi kalau barang berharga malah di dalam patung tersebut. Makanya dia menghancurkan patungnya dan di dalamnya ternyata ada obat-obatan terlarang. Makanya Jong Hyun menghubungi detektif Kim dan melaporkan hal tersebut. Bos preman tadi jelas ditangkap dengan semua barang bukti yang berhasil Jong Hyun perlihatkan. Setelah laporan ini, sesuai undang-undang di sana, pelapor bakal mendapatkan sampai 100 juta yen. Jadi Jong Hyun mendadak kaya. Nasib ini membuat Jong Hyun pulang dengan wajah sumringah. Dia sudah punya banyak uang. Sayangnya, saat dia sampai di rumahnya sudah hilang ditelan oleh gundukan tanah raksasa. Orang-orang yang ada di lingkungan itu tentu panik, apalagi di sana ada militer yang menodong senjata dan membuat semua makin panik. Makanya Jong Hyun menghajar pria berseragam tersebut dan meminta sebuah penjelasan. Jong Hyun pun tahu kalau ternyata pemerintah Korea bekerja sama dengan pihak asing untuk menyelesaikan fenomena yang terjadi tersebut. Nah, di sisi lain, Linda Walker, agen Amerika, dan Abe Kyoshi dari Jepang itu bertemu. Mereka berdua adalah pihak asing yang sudah mengetahui keberadaan relik dan makam yang bisa jadi ada di sana. Mereka ternyata berebut dan tidak punya sedikit pun niat untuk bekerja sama. Nah, Jong Hyun yang menguping hal tersebut itu mengetahui berbagai hal dan pasti kalau dia sudah harus bergerak cepat mencari pintu makam. Jong Hyun pun mendapatkan thumb glyph, tulisan yang menjelaskan seluruh isi makam. Di tengah sini, Jong Hyun juga mendapatkan skill keduanya. Setelah berputar agak lama, Jong Hyun akhirnya menemukan pintu dari makam. Dengan menggunakan belati relik yang dia pegang, sebuah ledakan besar telah terjadi. Saat makam terbuka, agen dari Amerika dan Jepang juga sadar pintu makam telah terbuka. Keduanya pun menuju pintu makam yang telah meledak dan tahu kalau mereka harus meloncat turun. Sesampainya di bawah, makam ternyata dipenuhi dengan air. Jong Hyun yang duluan sampai tahu hal ini dan kemudian mengaktifkan jebakan makam. Air meluap di dalam makam menyapu agen Amerika dan Jepang. Nah, setelah masuk lebih dalam, Jong Hyun mencapai sebuah kolam besar dan mempersembahkan reliknya. Keluarlah satu ular besar dan menanyakan, belati mana yang kamu miliki? Belati emas atau belati perak? Jong Hyun tahu ini jebakan karena berasal dari cerita Hermes and the Cute Woodcutter. Makanya Jong Hyun tidak menerima keduanya. Dia tetap mengambil relik asli miliknya. Namun setelah memegang belati yang dia miliki, dia menyerang penjaga makam. Penjaga makam ini kemudian berontak, namun Jong Hyun tahu apa yang harus dia lakukan. Jong Hyun menggunakan sebuah skill bernama Domination. Di sini kita dijelaskan bahwa untuk menguasai relik dalam makam setidaknya ada 3 skill yang bisa digunakan. Pertama adalah afinitas, di mana relik tunduk secara damai. Kedua ada domination, di mana relik dipaksa tunduk oleh kekuatan penggunanya. Ketiga ada fit force, sebuah anomali di mana relik dan penggunanya itu seperti tercipta satu sama lain. Jong Hyun adalah pengguna domination, makanya dia sangat tahu menggunakan skill ini pada relik di makam yang sekarang. Setelah bergulat cukup lama, Jong Hyun akhirnya berhasil menundukkan relik tersebut yang ternyata adalah sebuah kapak emas. Setelah berhasil mendapat relik kapak emas, hal ini membuka skill ketiga dari Jong Hyun, yaitu penggali makam. Sesaat setelah mendapatkan relik, agen Amerika dan Jepang juga sudah sampai di dalam makam hanya untuk kecewa. Jong Hyun sudah menyelesaikan makam dan dia memiliki hak untuk menutup makam. Makanya makam mulai runtuh dengan perintahnya. Saat keluar dari makam, Jong Hyun sadar kalau kondisi rumahnya sudah kembali normal. Nah, di sini Jong Hyun sudah mulai melakukan misi utamanya, mencari informasi tentang CEO TKBM yang mengkhianatinya di kehidupan yang lalu. Keesokan harinya, Jong Hyun mulai mencium keberadaan CEO TKBM. Makanya dia menghubungi 4 preman di awal tadi dan menyuruh mereka ke Midas, sebuah tempat pelelangan yang ada di Vegas. Jong Hyun itu tidak meminta secara gratis. Dia akan memberikan bayaran pada mereka dengan besar jika mendapatkan pria bernama Black Cayman, nama alias dari Kwon Tae-jun.
Setelah melibatkan para preman, Jong Hyun pun bergegas untuk melakukan aksinya hari ini, yaitu menjadi pemburu relik. Dalam perjalanannya, Jong Hyun malah bertemu dengan Abe Kiyoshi dari Jepang. Jong Hyun tahu kalau keberadaan Abe karena Jepang memiliki peramal yang bisa memprediksi kehadiran makam. Makanya Jong Hyun menumpahkan bir untuk mengetahui relik milik Abe, tapi tidak melakukan hal lebih jauh untuk menghindari masalah. Nah, setelah berpisah, Abe baru mendapat telepon dari peramal Jepang kalau penakluk relik sebelumnya adalah Jong Hyun yang baru dia temui. Setelah sampai di lokasi makam yang akan muncul, Jong Hyun sekali lagi bertemu dengan Abe. Namun Abe tidak sempat melakukan apapun. Pintu makam terbuka dan langsung meledak. Keduanya ternyata masuk di makam pedang terkutuk bernama Muramasa. Makam ini datang dari cerita keluarga penempa pedang Jepang yang dibasmi oleh Ieyasu Tokugawa melalui pedang bernama Muramasa. Makanya makam ini memiliki jebakan dan juga interior berupa pedang rusak. Jong Hyun juga mulai merasakan racun yang pekat dalam makam, jadi dia jelas sudah harus bergegas. Abe yang ada di sana itu ingin menggunakan pistolnya untuk menghentikan Jong Hyun, tapi malah meledak sendiri. Senjata modern itu tidak bisa berfungsi di dalam makam. Makanya Jong Hyun membanting Abe dan menjebaknya di kubangan mayat hidup yang membuatnya tidak bisa bergerak. Jong Hyun yang masuk lebih dalam mendapatkan 2 relik tambahan, sebuah gelang berupa tali dan juga mochi. Relik ini datang dari cerita khas Jepang, mochi yang diminta oleh harimau dan sebuah tali yang muncul dari langit untuk menyelamatkan pemilik mochi. Setelah mendapatkan relik ini, Jong Hyun membuka skill barunya yang melengkapi 4 skill dasar yang dia butuhkan. Setelah itu, dia baru sadar kalau dalam makam ini banyak warga sipil yang terjebak. Setelah melihat lebih dekat, di sana sudah ada satu gadis yang mengamuk karena terpengaruh oleh sebuah relik. Jong Hyun langsung mengikat gadis tersebut dengan relik tali yang dia dapatkan. Saat memegang relik yang dipakai gadis tadi, dia baru sadar kalau relik tadi ternyata tidak berguna. Setelahnya, Jong Hyun baru melepaskan semua orang dari perangkap. Di sisi lain, agen Jepang sudah marah karena tidak kunjung mendapatkan Muramasa. Sebelum mendapatkan relik itu, dia malah dihajar oleh semua orang karena menjadi penyebab mereka semua terperangkap. Dalam kehebohan ini, Jong Hyun menggunakan kapak emas untuk menunjukkan Muramasa. Muramasa pun muncul dan saat dipegang oleh Jong Hyun, Muramasa meminta 10 nyawa yang membuat semua orang panik. Tapi tentu saja Jong Hyun tidak melakukan hal tersebut dan melakukan domination pada Muramasa. Akhirnya Muramasa tunduk dan mencapai bentuk sempurnanya. Sekarang Jong Hyun tinggal menutup makam. Agen Jepang, si Abe juga ingin ikut keluar. Namun setelah Jong Hyun mendengar kalau dia ternyata bekerja dengan TKBM, Jong Hyun langsung menendang Abe kembali masuk di makam yang telah runtuh. Setelah keluar dari makam, diperlihatkan kalau relik ternyata bisa bergerak sendiri, seperti Muramasa yang tidak senang berada di dalam tas dan dijebloskan ke kloset oleh Jong Hyun yang kesal. Di sini Jong Hyun juga sadar kalau dia sudah mendapatkan luka dari efek samping domination. Luka ini bisa bertambah parah, tapi Jong Hyun tidak punya cara lain. Di momen ini, sistem memberi Jong Hyun notifikasi antara afinitas dan dominasi. Jong Hyun jelas memilih dominasi yang memang sering dia gunakan. Di sini, dia mendapat sebuah pil yang memberi kekebalan dari efek samping domination. Jong Hyun sadar kalau pil ini terlalu overpower. Setelah makam Muramasa tertutup, hal tersebut menjadi pemberitaan internasional. Jepang dianggap menjadi salah satu penyebab mencelakakan warga. Hal ini membuat pemerintah Jepang murka pada bos Abe. Namun, bos Abe berjanji kalau dia akan menangkap Jong Hyun dalam waktu dekat. Di sisi lain, Jong Hyun telah mendapat telepon dari preman sewaannya di Vegas dan mengetahui kalau orang yang dia cari sepertinya memang ada di sana. Tapi Jong Hyun tidak bisa langsung pergi karena dia mendapat notifikasi kalau dia sudah ditandai oleh pengguna relik rank S. Jong Hyun pun menunda keberangkatannya ke Vegas dan bersiap untuk aksi lainnya. Relik rank S yang ada di notifikasi Jong Hyun ternyata sebuah buku berjudul Masa Depan karya Shotoku Fuchsia. Sebuah relik ini yang tidak muncul dari sebuah makam, melainkan memilih pemiliknya. Pemilik relik ini bernama Sasaki Yuki. Gadis ini terus diikuti oleh buku tersebut, mau itu dia lari, dia bakar, dia buang, buku itu terus muncul.
Pemerintah Jepang yang tahu keberadaan relik itu kemudian mensponsori hidup Yuki yang jelas menjadi makin membaik. Sayangnya di kehidupan terdahulu Jonghyun, buku ini juga yang menjadi jalan mengenaskan bagi Yuki. Yuki yang sekarang sudah mulai dewasa dan dia memiliki tugas membaca masa depan untuk pemerintah Jepang. Hari ini ramalan masa depannya menakutkan karena dia meramalkan akan berakhir di tangan orang Korea. Hal ini disebabkan oleh Jonghyun yang ternyata sudah sampai di Jepang pada hari itu. Nah, pemerintah Jepang jelas sudah siaga. Mereka menjebak Jonghyun di sebuah toko sushi dan menggunakan Yuki sebagai umpan. Tidak disangka Yuki ini malah terkesima dengan wajah tampan Jonghyun dan menutup pintu ruangan. Jonghyun pun menyerang semua orang di luar dan membawa Yuki keluar dari restoran tersebut. Jonghyun ternyata mengajak gadis ini kabur dari pemerintah Jepang yang membosankan. Yuki sebagai gadis polos juga setuju. Saat dibawa ke sebuah kafe, tangannya kemudian diikat dan dia disuruh menyalin semua isi buku masa depan sebanyak yang bisa dia agar nyawanya diampuni. Nah, beberapa saat kemudian, pihak Jepang malah muncul dan Jonghyun mengakhiri tulisan Yuki. Setelah itu, dia bukannya mengakhiri Yuki, malah cuma menghancurkan relik masa depan di hadapannya. Saat pasukan Jepang pun masuk, mereka hanya datang untuk melihat kalau relik yang mereka sangat agungkan sudah mulai hancur. Militer Jepang pun marah dan memerintahkan penyerangan pada Jonghyun. Setelah akan diserang, Jonghyun kemudian melemparkan sebuah relik mochi. Relik ini memiliki kemampuan untuk mengadu domba siapa saja yang ada di sekitarnya, hingga seluruh pasukan yang ada di sana saling serang. Jonghyun pun sudah sampai di bandara. Di atas pesawat, dia memulai membaca ramalan yang ditulis Yuki. Jonghyun tahu kalau di kehidupan yang dulu, CEO TKBM bertemu dengan Yuki untuk mendapat relik terbaik di dunia. Saat membaca ramalan tersebut, Jonghyun mengerti kalau tempat CEO TKBM mendapat relik terbaik itu ada di Midas, Las Vegas. Di sisi agen Amerika, mereka juga sudah mendengar tentang hancurnya relik masa depan milik Jepang. Namun mereka punya pendekatan lain. Dia tidak ingin menyerang Jonghyun, tapi malah ingin merekrut pria ini ke Amerika dengan iming-iming uang. Balik lagi ke posisi Jonghyun yang ternyata sudah bergegas ke Vegas dan menemui semua anak buahnya di sana. Setelah mengetahui kalau CEO TKBM bisa saja ada di sana, makanya Jonghyun akan ikut lelang. Dia pun mengecek daftar barang lelang di sana dan tahu kalau relik yang dia butuhkan adalah relik Shakespeare dan Hammurabi. Mendengar bosnya akan ikut lelang, bawaan Jonghyun tuh langsung panik, tapi tenang karena Jonghyun punya solusinya. Mereka ada di Vegas, tanah dengan semua kemungkinan. Jonghyun yang mencari uang di Vegas juga bukan hal yang sulit. Tiap tempat yang dia masuki selalu berakhir jackpot. Bahkan dia menghasilkan uang yang luar biasa banyak dalam beberapa saat. Saking banyaknya, Jonghyun diperiksa oleh pengelola setiap tempat karena dianggap melakukan kecurangan. Jonghyun sebenarnya memang curang karena dia membawa kapak emas yang bisa memperlihatkan di mana mesin yang akan menang. Tapi kapak emas ini tidak bisa terdeteksi karena sudah berubah menjadi bentuk souvenir. Salah satu kemampuan unik dari relik yaitu bisa berubah bentuk. Nah, meski sudah mendapat banyak, Jonghyun puas dengan hasilnya. Makanya setelah makan, mereka berpindah ke tempat yang lebih besar. Di sini Jonghyun sudah menentukan kalau dia akan menang jauh lebih banyak. Sayangnya, kondisi tempat ini menjadi aneh karena banyak hal yang rusak dan terjadi malapetaka untuk semua orang. Jonghyun juga sadar kalau di sekitarnya ada relik, yaitu kapak perak. Kapak perak itu punya kemampuan untuk memperlihatkan kemalangan, tidak seperti kapak emas yang memperlihatkan keberuntungan. Setelah beberapa saat, Jonghyun baru sadar kalau di sana ada seorang gadis cantik bernama Irene Holton. Di kehidupan Jonghyun yang sebelumnya, Irene dikenal sebagai salah satu raja karena kekuatan dari tubuhnya yang mirip relik. Irene dikenal sebagai raja kebangkrutan. Siapa saja atau apapun yang berada di dekatnya akan mendapati kemalangan. Makanya Jonghyun mau kabur dari kasino tersebut secepat mungkin. Sayangnya, hal yang tidak terduga terjadi. Irene ternyata menggapai tangan Jonghyun dan terlihat sangat bahagia. Saat dipegang, sistem memberi notifikasi pada Jonghyun kalau dirinya sedang mengalami penurunan kekuatan secara drastis. Reliknya pun itu terus menjerit kesakitan. Makanya Jonghyun menepis tangan Irene dan ingin kabur. Anak buah dari Jonghyun itu tidak terima karena melihat seorang perempuan cantik ditinggal sendiri.
Tapi mereka malah yang terkena sial. Jong Hyun pun memperingatkan mereka semua untuk menghindari Irene. Jong Hyun kemudian ke rumah pelelangan. Pria ini mendapatkan jackpot karena setelah bertemu dengan Yoon Siwo yang merupakan menantu dari CEO TKBM. Tak butuh waktu lama, CEO TKBM, Kwon Tae-jun itu juga ikutan muncul. Jong Hyun langsung emosi mengingat kehidupan masa lalunya, tapi dia harus tenang karena pembalasan belum bisa dilakukan. Larut dalam pikirannya, Jong Hyun baru sadar kalau semua orang mendapat kesialan di sekitarnya, termasuk Kwon Tae-jun, di mana perusahaannya malah terbakar. Di sini Jong Hyun sadar kalau Irene mengikutinya. Irene sudah tahu kalau dia membawa kebangkrutan untuk semua orang. Makanya dia ingin menanyakan kepada Jong Hyun bagaimana seseorang bisa sangat beruntung, karena Jong Hyun baru saja menang besar dan menjadi sensasi di Vegas. Jong Hyun sebenarnya mau kabur, tapi notifikasi sistem memberitahunya kalau secara perlahan dia kebal terhadap kekuatan kebangkrutan dari Irene. Makanya Jong Hyun melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menang lelang, di mana Jong Hyun mengajak Irene masuk sebagai petaka bagi lawan lelang Jong Hyun. Efektivitas membawa Irene ternyata sangat-sangat bisa dipegang. Pelelangan yang akan dimulai itu terlihat kalau lebih dari 80% orang tidak ikut serta karena kekuatan Irene. Jong Hyun juga sadar kalau Kwon Tae-jun juga tetap hadir, yang menandakan kalau memang ada barang berharga yang ada di sana. Di sini, Jong Hyun juga sadar tentang kebenaran kekuatan Irene. Saat mood Irene berubah seperti dia makin senang, maka kekuatan kebangkrutan miliknya akan makin kuat. Saking kuatnya kekuatan ini, relik Jong Hyun bahkan sampai bisa menjerit. Setelah sesi lelang yang sangat rumit, akhirnya acara ini mencapai puncaknya. Rumah lelang mengeluarkan sebuah tanaman bonsai. Cuma Kwon Tae-jun dan Jong Hyun yang tahu kalau ini adalah relik berharga. Relik ini bernama Api Qin Shi Huang. Relik ini datang dari kisah raja pertama Cina yang mencari obat keabadian. Pohon inilah yang jadi simbol keabadian tersebut. Di kehidupan Jong Hyun sebelumnya, dia dibayar hanya dengan buah dari pohon ini oleh Kwon Tae-jun sebagai imbalan. Padahal hidup Jong Hyun selalu dalam bahaya. Makanya keduanya saling beradu penawaran. Hingga Kwon Tae-jun menawarkan 10 juta dolar. Jong Hyun juga sadar kalau melawan CEO TKBM dari segi keuangan adalah hal yang sangat sia-sia. Makanya dia akan menggunakan kekuatan Irene untuk menang. Kekuatan yang dimaksud tentu saja bukan kekuatan kebangkrutan, tapi kekuatan finansial milik Irene. Kwon Tae-jun memang bisa menjadi CEO perusahaan besar, tapi Irene adalah pewaris dari salah satu keluarga Holton yang kaya raya. Makanya Irene bisa menang dengan penawaran mencapai 50 juta dolar. Nah, setelah menang, Irene duduk dengan Jong Hyun. Mereka berdua mencari cara untuk menghilangkan kekuatan kebangkrutan Irene. Jong Hyun awalnya berpikir kalau Irene menyimpan sebuah relik, namun ternyata tidak begitu. Irene ternyata seperti Yuki yang memiliki tato karena sangat cocok dengan sebuah relik. Tapi tato Irene jauh berbeda. Tatonya itu adalah sebuah parasit yang tidak bisa disembuhkan karena kekuatan relik malah tertanam di dirinya. Tapi setidaknya itu untuk sekarang. Jong Hyun masih bisa memikirkan bagaimana cara mengangkat kutukan Irene. Makanya mereka bertukar kontak dan Irene memberi Jong Hyun relik api Qin Shi Huang yang sangat dia inginkan. Nah, Jong Hyun baru bisa mengambil barang yang dia menangkan jika uangnya telah diterima pihak rumah lelang. Sayangnya uang Jong Hyun malah dibawa kabur oleh anak buahnya. Akhirnya Jong Hyun mendatangi mereka dengan bantuan kapak emas. Di sini Jong Hyun bukan cuma ingin mengambil uangnya, tapi juga ingin mencoba relik barunya, Hammurabi. Relik ini datang dari cerita Babilonia tentang hukum di sana yang harus dibalas dengan setara. Gigi dibalas gigi, mata dibalas mata, dan pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Dengan relik Hammurabi, Jong Hyun menyegel ketiga orang di hadapannya. Bagi tiga orang tadi mereka tidak merasakan apa-apa, tapi Jong Hyun ternyata sudah membuat kontrak bawahan pada mereka berdua menggunakan relik Shakespeare. Jong Hyun itu juga tidak akan menyiksa mereka. Dia bahkan menjanjikan bayaran yang layak jika pekerjaan mereka becus dan juga tempat tinggal yang layak. Makanya semuanya sepakat dan Jong Hyun juga menceritakan kalau sebentar lagi dunia akan segera berubah. Keesokan harinya,
Jong Hyun memberi tugas pada bawahannya untuk merawat api Qin Shi Huang. Semalam, Jong Hyun sudah pernah mencoba mengendalikan relik tersebut dengan domination, tapi tidak pernah berhasil. Nah, ternyata bawahan Jong Hyun lebih cocok merawat relik api Qin Shi Huang karena relik ini ternyata sangat senang. Sesaat setelah itu, Jong Hyun menerima telepon dari Kwon Taek-jeon. Pria ini menggunakan jaringannya untuk mengetahui semua tentang Jong Hyun dan ingin menawarkan sesuatu untuk mendapatkan api Qin Shi Huang. Jong Hyun itu tentu saja tidak peduli, makanya dia langsung menutup telepon. Hal ini tentu membuat Kwon Taek-jeon marah besar, utamanya pada menantunya yang menahan dia di pelelangan kemarin. Si menantu ini kemudian merasa bertanggung jawab dan dia berjanji akan mendapatkan relik api Qin Shi Huang untuk TKBM. Jong Hyun sudah tahu kalau dirinya akan diincar, makanya dia juga sudah menyiapkan jebakan. Keduanya pun bertemu di sebuah bar bawah tanah. Yoon Si-woo langsung mengkonfrontasi Jong Hyun dan Jong Hyun tahu bagaimana mengalahkan pria ini dengan mudah. Di kehidupan Jong Hyun sebelumnya, Yoon Si-woo itu dikenal sebagai pria yang sangat temperamen. Dia pernah iri pada Jong Hyun karena dirinya dipecat dan Jong Hyun malah naik pangkat. Saat akan menyerang, Yoon Si-woo malah tidak bisa menggunakan relik karena dia emosi. Penggunaan relik itu sangat bergantung pada kondisi emosi penggunanya. Makanya Jong Hyun langsung memprovokasi Yoon Si-woo yang menyebabkan pria ini tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, Jong Hyun pun mengambil relik tersebut yang ternyata bernama Voodoo Price Zombie Powder. Seperti namanya, siapa saja yang terkena cairan dari relik ini akan menjadi zombie. Makanya, Kwon Taek-jeon merasa frustasi melihat orang kepercayaannya malah bertingkah seperti zombie dan tidak bisa menangkap Jong Hyun. Kwon Taek-jeon pun makin menargetkan Jong Hyun dan sekarang akan mengirim pengacaranya. Di Bandara Las Vegas, Jong Hyun sudah siap untuk pulang. Dirinya puas dengan semua relik yang telah dia dapatkan dalam waktu singkat. Namun sebelum dia berangkat ke Korea, seorang perempuan muncul. Dia adalah pengacara dari TKBM, perusahaan milik Kwon Taek-jeon. Pengacara dari TKBM ternyata datang untuk merekrut Jong Hyun. Dia memberi tawaran yang sangat fantastis, yaitu 100 juta US dollar sebagai uang muka dan jaminan gaji besar untuk setiap makam yang selesai. Jong Hyun tentu menolak dan mengatakan kalau dia tidak sudi menjadi bagian dari TKBM. Pengacara dari TKBM itu tidak menyangka penolakan tersebut. Dia pun mengancam Jong Hyun bahwa jika CEO TKBM marah, dia bisa membuat Jong Hyun menghilang dalam sekejap. Ancaman tersebut jelas malah membuat Jong Hyun marah dan dia mulai menyiramkan relik zombie ke wanita tersebut. Wanita ini cuma punya satu jalan keluar, yaitu dengan melawan aktivasi relik zombie dan mengaktifkan relik miliknya yang bisa mendatangkan gelombang air. Sayangnya relik tadi itu tidak berguna karena Jong Hyun menggunakan Hammurabi untuk membalas wanita tadi. CEO TKBM yang ada tidak jauh dari lokasi tersebut sadar kalau anak buahnya sudah dikalahkan. Jong Hyun yang menang kemudian memeriksa relik yang telah dia dapatkan. Namun tidak lama setelahnya sebuah suara yang ternyata dari Gagak yang membuatnya reinkarnasi muncul tiba-tiba. Gagak ini memperingatkan Jong Hyun bahwa bahaya besar akan datang. Belum sempat memproses semuanya, CEO dari TKBM ternyata sudah ada di lokasi Jong Hyun. CEO TKBM itu tahu kalau sekarang sudah jadi momen yang diramalkan di mana relik akan diketahui oleh seluruh dunia. Makanya pertemuan keduanya menjadi sangat tegang. Jong Hyun bergerak duluan dengan mengancam Kwon Taek-jeon, namun itu tidak ditanggapi oleh CEO TKBM dengan berarti. Dia bahkan mengaktifkan kekuatan reliknya yang ternyata tidak berfungsi pada Jong Hyun yang mencuri sebuah relik dari jas CEO TKBM tersebut yang membuatnya makin geram. Kwon Taek-jeon yang kehilangan reliknya tidak kelihatan begitu panik. Dia percaya dia bisa menundukkan Jong Hyun dengan relik miliknya. Jong Hyun juga tahu kalau tidak cuma satu relik yang digunakan oleh CEO TKBM tersebut. Saat kembali memulai serangan, Kwon Taek-jeon kaget dengan bagaimana Jong Hyun bisa bertahan cukup lama. Saat akan menaikkan kekuatannya, tiba-tiba relik Gagak muncul di tengah mereka. Kwon Taek-jeon terkesima dan dia mencoba melakukan dominasi pada relik Gagak tersebut. Kekuatan Kwon Taek-jeon itu ternyata memicu kejadian yang tidak pernah dibayangkan. Sistem memperingatkan Jong Hyun bahwa makam relik abadi akan segera muncul. Nah, Jong Hyun tahu kalau makam relik abadi yang dimaksud adalah makam Dewa Mesir
yang di kehidupan masa lalunya menjadi tanda awal kemunculan relik di seluruh dunia. Jong Hyun yang tahu kondisi mereka akan terjebak di makam relik itu menyuruh anggotanya berkemas dan segera pergi. Kwon Taek-jeon yang ada di sana tentu tidak membiarkan hal tersebut dan kembali menggunakan reliknya untuk menekan Jong Hyun. Tapi sebelum semua bisa diakhiri, sebuah relik muncul di tengah-tengah mereka. Relik ini adalah relik Dewa Mesir seperti yang telah diperkirakan. Seekor anjing putih muncul bernama Set, dewa yang melambangkan kehancuran dan kejahatan. Selain itu, ada juga seekor anjing hitam, yaitu Anubis, dewa kematian dan pemakaman. Anubis menggunakan sebuah kalung emas dengan permata hijau yang ternyata adalah relik Osiris, dewa kelimpahan dan kehidupan abadi Mesir. Di sini, Jong Hyun sadar kalau dirinya dalam situasi buruk karena selain harus mengatasi Kwon Taek-jeon, dia juga harus mengatasi 3 relik abadi sekaligus. Saat diserang oleh relik abadi, semua orang tertunduk lemas, termasuk Kwon Taek-jeon. Cuma Jong Hyun yang hanya tetap berdiri tegak di sana. Set dan Anubis pun kaget melihat kekuatan Jong Hyun. Apalagi saat Set mulai menyerang, Jong Hyun mengeluarkan Hammurabi untuk membalas serangan dari Set. Set tentu saja kaget karena Hammurabi adalah relik yang lebih lemah dibanding dirinya. Tapi Jong Hyun bilang kalau efektivitas dari relik itu tidak bergantung pada seberapa grade mereka. Anubis yang ada di sana kemudian mengatakan kalau mereka harus menggunakan kekuatan penuh. Tapi Set tidak ingin hal itu dilakukan karena bisa membebani mereka. Set juga sadar kalau Jong Hyun ternyata memiliki bau relik gagak. Anubis ikut terkaget karena semua relik tahu kalau relik gagak sedang disegel. Jong Hyun yang melihat keduanya bertengkar dan juga ingat kalau relik Mesir memang tidak memiliki hubungan baik karena dalam mitologi mereka, Set itu terkenal sebagai saudara yang buruk. Jong Hyun melihat kalau di tengah pertengkaran keduanya dia bisa melakukan serangan kejutan. Anubis sadar dengan niat tersebut, makanya dia memasukkan Jong Hyun ke dalam ujian relik Anubis. Ujian ini adalah sebuah ujian di timbangan raksasa. Di kehidupan Jong Hyun sebelumnya, pemilik relik Anubis adalah seorang bocah kecil yang mengatakan ujian Anubis adalah hal yang mudah. Nah sayangnya, untuk orang dewasa ujian ini sulit karena Anubis menanyakan hal yang jawabannya sudah jelas merugikan orang dewasa. Contohnya, seperti apa kamu pernah menyakiti orang lain? Apa kamu pernah merusak barang orang lain? Nah tentu saja Jong Hyun tidak melewati ujian ini dengan mulus. Makanya dia dianggap bersalah dan Anubis menjatuhkannya ke lubang hukuman. Di sini Jong Hyun diserang oleh arwah jahat dan memastikan Jong Hyun tidak akan lagi bisa melihat permukaan. Di tengah seluruh nasib sial yang menimpanya, Jong Hyun sekali lagi mendengar suara relik gagak. Nah, di dalam ujian Anubis, relik gagak tersebut muncul dan membantu Jong Hyun. Saat relik gagak bersinar, Set yang ada di luar ruang ujian kaget dengan hancurnya ruang ujian dari Anubis. Set kemudian marah pada relik gagak karena dia berpihak pada manusia. Nah, di sini relik gagak masih mau membantu Jong Hyun. Namun Jong Hyun bilang dia bisa mengatasi semuanya sendiri. Di tengah semua kehebohan yang terjadi, Osiris memerintahkan Set menggunakan kekuatannya. Set kemudian langsung membangkitkan seluruh arwah yang bisa dia kendalikan. Jong Hyun dalam situasi ini menggunakan Muramasa untuk melawan. Nah, Set menaikkan kesulitan tantangan ini dengan membungkus seluruh relik dan juga arwah menjadi raksasa. Tujuannya agar Jong Hyun tidak tahu di mana relik Dewa Mesir ditempatkan. Tapi Jong Hyun punya solusi akan hal tersebut. Dengan menggunakan kapak emas dan kapak merah, dia berhasil menemukan relik dari Set dan juga Osiris. Relik Anubis yang tersisa tidak langsung dikalahkan. Jong Hyun ingin Anubis membuka ruang ujiannya kembali, tapi sekarang dia harus tunduk pada Jong Hyun. Dalam ujian ini, Jong Hyun ternyata mengubah semua pertanyaan yang dimiliki oleh Anubis. Jong Hyun berhasil menaklukkan relik abadi Mesir tersebut. Dengan begini, makam Anubis telah diselesaikan. Jong Hyun pun mulai menutup makam. CEO TKBM yang ada di sana tentu saja terkejut dengan hasil yang dia lihat. Makanya dia ingin merekrut Jong Hyun ke TKBM dengan harga yang lebih dari tawaran sebelumnya. Jong Hyun yang punya niat balas dendam pada TKBM langsung emosi. Dirinya tanpa basa-basi menyerang Kwon Taek-jeon.
Kok Taek-jun sebenarnya terkena serangan fatal, tapi karena relik Achilles miliknya, CEO TKBM tersebut memiliki keabadian. Jong-hyun sudah tahu hal ini, tapi dia masih punya cara untuk menang. Jong-hyun menggunakan kekuatan penuh dari Muramasa. Muramasa memiliki kemampuan unik, yaitu makin kuat lawannya, Muramasa makin menggila. Jong-hyun pun melancarkan serangan yang membuat sebuah ledakan besar. Pertarungan keduanya terus memuncak. Kok Taek-jun yang terjepit mulai menyerang secara membabi buta. Jong-hyun mengatasi serangan tersebut dengan Hammurabi. Dengan kombinasi Muramasa dan Hammurabi, Jong-hyun berhasil mengalahkan CEO TKBM. Tapi dengan bayaran dua relik berharganya harus hancur. CEO TKBM pun dikalahkan, namun karena relik Achilles, CEO TKBM ini jelas tidak berakhir. Makanya Jong-hyun tahu kalau pembalasan dendamnya juga belum selesai. Dia pun pergi dengan semua anak buahnya dari lokasi kejadian. Keesokan harinya, pemberitaan di seluruh dunia dipenuhi dengan berita tentang makam dan relik. Jong-hyun menjelaskan ke bawahannya kalau mulai sekarang dunia akan berubah drastis karena keberadaan relik. Jong-hyun juga menjelaskan kalau relik miliknya sudah rusak parah karena pertarungan melawan Kok Taek-jun. Relik yang rusak ini tentu saja masih bisa digunakan, tapi dengan beberapa syarat. Setelah semua penjelasan tadi, Jong-hyun kemudian menelpon seseorang. Dia adalah Irene Holton. Jong-hyun mengaku kalau dia bisa mencari solusi kutukan Irene, namun dia harus menemukan seseorang. Jong-hyun mencari seorang pria Korea bernama Yoo Jae-ha. Pria ini adalah perestorasi relik terbaik yang Jong-hyun pernah kenal. Jae-ha adalah salah satu rekan Jong-hyun di TKBM di masa lampau. Sayangnya Jong-hyun sekarang susah mencari pria ini. Apalagi Jae-ha memiliki nama julukan yang terdengar buruk, yaitu Raja Penipu. Setelah menelpon Irene, keduanya sepakat untuk bertemu. Irene langsung ke arah Jong-hyun menggunakan helikopter pribadi keluarganya. Sebuah bukti kalau Irene adalah orang super kaya. Di saat pertemuannya, Irene kemudian diperlihatkan wajah Yoo Jae-ha. Jong-hyun kemudian kaget mendengar kalau Irene ternyata bertemu Yoo Jae-ha. Bulan lalu, Raja Penipu ini ternyata menipu kakak Irene dengan nilai fantastis mencapai 20 juta dolar. Sebuah tabiat yang memang tidak bisa diubah dari pria berjulukan Raja Penipu. Nah, dari cerita Irene, keluarganya sempat mengejar Yoo Jae-ha. Namun saat pengejaran terjadi, mobil Yoo Jae-ha masuk ke dalam jurang. Jong-hyun pun bingung karena Jae-ha seharusnya tidak mengalami hal tersebut yang memungkinkan pria ini meninggal dunia. Memang banyak hal yang berubah sejak reinkarnasinya. Jong-hyun juga sadar kalau dulu bukan relik Mesir yang seharusnya pertama muncul, tapi relik dari India. Di tengah kegusarannya, Jong-hyun tetap masih percaya kalau Yoo Jae-ha, sang raja pencuri, masih hidup. Pencarian Jong-hyun terhadap krunya di masa lalu juga sudah dimulai. Setelah pertarungan hebat antara Jong-hyun dan Kwon Taek-jun berakhir di rumah sakit. Dirinya bukan cuma mengeluh karena kalah, tapi dia juga mengeluh keberadaan relik sudah diketahui semua orang di dunia. Padahal, dia berencana untuk mendominasi semua relik sebelum diketahui publik. Kwon Taek-jun itu sampai sekarang masih diselimuti amarah, makanya dia mau bergegas memburu Jong-hyun. Dalam emosinya, Kwon Taek-jun didatangi oleh salah satu tokoh penting, yaitu Edward. Keduanya pun mengobrol panjang tentang banyak hal, salah satunya tentang relik yang digunakan Kwon Taek-jun rusak parah setelah pertarungan melawan Jong-hyun kemarin. Edward punya jalan keluar, yaitu dengan merestorasi relik milik Kwon Taek-jun menggunakan kenalannya. Pembicaraan keduanya pun berakhir. Edward pamit keluar dan menyuruh ajudannya mencari tahu tentang Jong-hyun yang baru saja mengalahkan CEO TKBM tersebut. Di sisi lainnya, Yoo Jae-ha yang paling dicari semua orang mendapatkan telepon dari Edward. Jae-ha adalah perestorasi relik yang dia maksud. Jae-ha sebenarnya tidak senang merestorasi relik karena membuatnya lelah. Namun, setelah mendengar kalau klien mereka adalah TKBM dengan dana fantastis, Jae-ha langsung sepakat karena tahu bakal jadi kaya raya. Beberapa waktu kemudian, Jong-hyun yang juga mencari Jae-ha tiba di sebuah hotel. Sayangnya, resepsionis di sana bilang kalau Jae-ha tidak ada di sana. Jong-hyun kemudian memberi umpan dengan memperlihatkan 10 relik miliknya. Resepsionis ini pun meminta waktu sebentar untuk kamar kecil. Nah, Jong-hyun tahu kalau resepsionis tadi bernama Yoon Min-hee, kakak perempuan dari Yoo Jae-ha.
Keduanya memang komplotan penipu ulung. Di kamar belakang, Min-hee ternyata memberitahu Jae-ha tentang relik yang datang untuk direstorasi. Awalnya Jae-ha menolak, tapi setelah mendengar kalau kliennya sepertinya mudah dibohongi, dia langsung sepakat karena Jae-ha ternyata bisa menduplikasi relik untuk penipuan. Setelah Jae-ha sepakat, Min-hee memberi kabar kepada Jong-hyun bahwa reliknya akan direstorasi tapi harus dititipkan. Jong-hyun yang tahu akan ditipu malah senang karena tahu Jae-ha masih hidup dan bisa menemukan di mana si raja pencuri berada. Akhirnya, relik yang dibawa Jong-hyun sampai di Yoo Jae-ha. Dia yang melihat belasan relik berkualitas tersebut langsung sumringah karena dia mendapat tangkapan besar. Yoo Jae-ha memang bisa menduplikasi relik. Bukan cuma bentuknya, tapi fungsinya. Dan tentu saja kekuatannya memang jauh berkurang. Setelah restorasi selesai, Min-hee membawa keluar relik palsu untuk Jong-hyun. Pria ini kemudian mengamuk dan membuat Min-hee takut, yang membuat dirinya memperlihatkan lokasi kamar dari Yoo Jae-ha. Jong-hyun pun masuk dan langsung menggunakan relik tali miliknya. Jae-ha yang terikat tidak bisa berbuat banyak saat Jong-hyun berhasil mengambil semua reliknya kembali. Jong-hyun bahkan membuat kontrak budak secara paksa pada Jae-ha menggunakan relik sex sphere. Nah, kontrak ini sebenarnya bisa terdengar baik karena Jong-hyun menjamin kenyamanan dan keamanan Jae-ha serta komisi mencapai 60 juta dolar tiap bulan. Tapi Jae-ha masih mau kabur karena dirinya ingin menjadi pria bebas. Nah, melihat kondisi Jae-ha, Jong-hyun teringat kisah tragis dari pria tersebut. Sebenarnya, Jae-ha adalah orang baik dengan karir sebagai pelukis muda jenius di Universitas Top Amerika. Sayangnya, karirnya hancur setelah karyanya diklaim oleh gurunya sendiri, Jean Richard. Setelah kecewa, Jae-ha berhenti kuliah dan memutuskan untuk menjadi pemalsu lukisan. Kegiatan pemalsuan tersebut yang membuatnya bertemu dengan relik pemalsu. Dengan masa lalu yang kelam, Jae-ha tentu tidak mudah untuk diajak bekerja sama oleh Jong-hyun. Lalu, kemana kaburnya si raja pencuri tadi? Jae-ha ternyata kabur untuk menelpon seseorang. Di sisi lain telepon tersebut ternyata ada Kwok Taek-jun yang sudah siap membuat kontrak dengan Yoo Jae-ha. Masih dalam keadaan menelpon, Jae-ha langsung ditangkap oleh kawanan Jong-hyun. Jong-hyun mengambil alih telepon tersebut hanya untuk mencemooh CEO dari TKBM yang membuat Kwon Taek-jun makin emosi. Nah, setelah menutup telepon, Jong-hyun bercerita pada Jae-ha tentang apa yang akan mereka sepakati. Tapi Jae-ha mengamuk dan terus ingin bergabung dengan TKBM. Jong-hyun pun memprovokasi Yoo Jae-ha dengan menyebut nama Jean Richard. Hal itu membuat Jae-ha ingin menghajar Jong-hyun, namun tidak berhasil. Jae-ha kemudian diberi fakta oleh Jong-hyun bahwa karyanya itu bisa diduplikat oleh sempurna oleh Richard itu karena Richard adalah pengguna relik. Nah, makanya Jong-hyun menawarkan kalau dia bisa mengungkap kebohongan Richard dan mengembalikan predikat Jae-ha sebagai pelukis jenius. Mendengar hal itu, Yoo Jae-ha masih berpikir untuk berpihak pada Jong-hyun. Jong-hyun yang sudah malas bernegosiasi kemudian memberikan pilihan di tangan Jae-ha dan dia pergi dari hotel tersebut. Beberapa saat kemudian, Jae-ha bertemu dengan CEO TKBM. Jae-ha bersedia untuk menjadi perestorasi relik pribadi TKBM, tapi dengan syarat kalau TKBM harus membantu Jae-ha membongkar bahwa Richard adalah seniman palsu. Sayangnya, Kwon Taek-jun malah menertawakan Jae-ha. Kenapa? Karena TKBM ternyata bersahabat dengan Jean Richard. Mereka sebentar lagi akan mendirikan organisasi Pandora untuk memonopoli relik. Jae-ha jelas kecewa dan mau keluar dari ruangan tersebut, tapi dirinya disekap dan ingin dijadikan budak oleh TKBM. Untung saja, saat kritis tersebut Jong-hyun muncul menyelamatkan Yoo Jae-ha. Setelah menghajar semua pengawal dari TKBM dan tidak lupa mengejek Kwok Taek-jun, Jong-hyun kabur membawa Jae-ha. Di tempat Jong-hyun, Jae-ha sepakat ditugaskan sebagai perestorasi relik seperti perjanjian. Tapi karena Jong-hyun sudah menyelamatkan pria ini, dia kemudian menagih kalau restorasi semua relik harus selesai hanya dalam 1 hari. Jae-ha tentu protes karena dia bilang dia butuh sebulan untuk semua relik. Tapi Jong-hyun menantang Yoo Jae-ha bahwa dia bisa merestorasi relik dengan cepat menggunakan relik milik Jae-ha.
Nah, Jae-ha tidak percaya dan menantang Jong-hyun melakukan restorasi tersebut dengan taruhan dia tidak perlu dibayar kalau Jong-hyun berhasil. Nah, di sini Jong-hyun ternyata bisa berhasil lewat domination yang membuat Jae-ha terbelalak kaget. Jong-hyun memang bisa merestorasi relik, tapi itu jadi beban berat. Makanya dia butuh Yoo Jae-ha. Jae-ha yang kalah taruhan itu tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah keluar dari ruangan, Jae-ha tiba-tiba menerima sebuah telepon. Telepon tersebut berasal dari Edward. Edward ternyata mencari Jong-hyun. Jong-hyun tahu Edward karena pria ini adalah salah satu manusia terkaya di bumi dan juga menjadi pemburu relik. Edward menawarkan kerjasama pada Jong-hyun untuk menaklukkan makam di Cina. Awalnya Edward mengaku kalau kliennya adalah pemerintah Cina. Tapi Jong-hyun tahu kalau Edward itu sedang berbohong. Nah, saat jujur, Edward baru mengaku kalau kliennya adalah Keira Clark, seorang manajer umum peneliti relik dan jenderal Amerika Serikat. Wanita ini juga dijuluki sebagai Raja Perang. Keira Clark ternyata tengah mengumpulkan rangkaian relik bernama Maple. Makam di Cina adalah salah satu yang menyimpan relik Maple tersebut. Jong-hyun yang mengetahui kerjasama tersebut langsung setuju. Tentu saja dengan sebuah rahasia terselubung. 2 hari kemudian, Jong-hyun dan Jae-ha langsung terbang menuju Cina dengan bantuan dari Irene Holton yang punya jet pribadi. Jae-ha sempat terkesima dengan kecantikan Irene, namun dia baru sadar kalau Irene adalah adik dari orang yang dia tipu. Nah, Irene yang juga mengatakan kalau Jae-ha akan aman dari keluarganya selama dia membantu Jong-hyun. Setelah keduanya berkenalan, Jong-hyun menjelaskan pada Irene bahwa dia harus belajar menggunakan relik lewat belajar dari Jong-hyun dan Jae-ha. Hal ini disebabkan karena relik parasit yang ada di Irene itu tidak bisa lepas untuk sekarang. Jadi lebih baik belajar untuk mengendalikannya. Setelah mendarat di Cina, Jong-hyun dan Jae-ha melihat kondisi yang tidak biasa. 2/3 dari Cina sudah berubah menjadi makam. Makanya mereka harus bergegas. Namun di saat seperti ini, Jae-ha malah kehilangan relik restorasi miliknya karena seorang pencuri. Jong-hyun langsung meminta relik talinya untuk mengejar pencuri tersebut. Pencuri ini ternyata seorang bocah kecil yang merupakan agen dari Amerika Serikat. Bocah ini adalah pemegang relik Medusa yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Makanya dengan mudah dikalahkan oleh Jong-hyun. Setelah menang, Jae-ha disuruh mengambil seluruh relik milik bocah tadi. Nah, di sini Jong-hyun juga sadar kalau reliknya belum direstorasi Jae-ha. Tapi apa boleh buat, keduanya sudah sampai di Cina dan mereka harus bergegas bergerak meski reliknya tidak sempurna. Setelah kehilangan semua reliknya yang dimilikinya, agen Amerika mulai gusar dengan kondisi tim mereka. Amerika ternyata membawa 3 penggali makam handal mereka, Linda Walker, Thomas, dan juga Vivian Lucy. Lucy ditanya kemana relik miliknya, namun dia tidak bisa menjawab banyak. Jong-hyun ternyata sudah menggunakan relik Shakespeare untuk membuat perjanjian pada Lucy. Tiap kali Lucy menceritakan apa yang dialaminya, maka dia akan digelitik hingga tidak bisa berbicara. Jadi agen Amerika bertambah pusing dengan kondisi tersebut. Di lokasi terpisah, Jong-hyun dan Jae-ha menaiki sebuah kapal untuk memasuki wilayah makam. Masih di perairan, makam yang mereka ingin datangi malah meluas. Makanya kapal yang mereka tumpangi diserang oleh makhluk laut dari dalam makam. Manusia yang diserang kemudian menjadi gila. Namun Jong-hyun masih berhasil keluar dari situasi tersebut dengan relik Shakespeare. Relik makam ini ternyata mengetahui Jong-hyun karena para relik sudah membicarakan bahwa relik Gagak sudah memilih orang baru. Di sini Jong-hyun memprovokasi relik makam ini untuk mengetahui identitas Gagak tersebut. Nah, ternyata relik Gagak adalah relik kelas terkuat yang bisa memakan relik lain. Sebagai relik terkuat, relik Gagak juga dibenci oleh relik lain karena memilih berpihak pada manusia. Makanya relik Gagak ini dijebak dan pemiliknya dimusnahkan oleh para relik. Jong-hyun pun kemudian sadar kalau makam terakhir yang menjebaknya bersama ular raksasa dulu itu memang memiliki interior berbeda. Dan dia positif bahwa makam itu adalah tempat relik Gagak dipenjara.
Setelah menggali semua informasi, Jong Hyun makin memprovokasi relik makam yang ada di Cina. Relik ini pun mengirim pasukan monster lautnya untuk menyerang Jong Hyun. Pembicaraan mereka selesai di sini. Keduanya pun bertarung tanpa henti. Bahkan relik Jong Hyun yang baru saja diperbaiki sudah hancur kembali. Makanya mereka berdua hanya punya satu pilihan, yaitu kabur. Saat kabur, keduanya malah bertemu dengan agen Amerika yang menuntut balas dendam. Di sini agen Amerika Thomas melawan Jong Hyun. Thomas merupakan pengguna relik kelas A dengan kemampuan bertarung yang tidak bisa diremehkan. Makanya Jong Hyun sangat berhati-hati saat melawannya. Tapi tidak perlu pakai lama. Jong Hyun bisa menang dan merebut relik milik Thomas. Kemudian dia kabur dengan kapal kecil bersama Yoo Jae-ha. Pihak Amerika sebenarnya ingin mengejar mereka, tapi Jong Hyun malah menggunakan relik talinya untuk membanting Linda masuk ke lautan, yang membuat agen Amerika berhenti mengejar Jong Hyun. Sesampainya di bagian dalam makam, Jong Hyun sudah tiba di lokasi relik. Makam ini terlihat seperti sebuah pohon raksasa. Ujian relik ini, Jong Hyun disuruh berdoa hingga relik tersebut puas. Namun, Jong Hyun jelas punya solusi lain karena sekarang dia mau menebas relik tersebut. Setelah menebas pohon tadi, relik yang muncul adalah sebuah peta yang berasal dari kisah Kekaisaran Ming. Dikisahkan, Kaisar Ming pernah memerintahkan lebih dari 60 kapal untuk berlayar mencari harta ke berbagai belahan dunia yang sukses besar. Makanya relik peta ini sangat berharga karena bisa menunjukkan berbagai macam harta yang menyangkut relik. Setelah diperbaiki, relik ini kemudian bisa digunakan dengan baik. Irene yang baru coba menggunakan relik bisa menggunakan peta tersebut untuk melihat di mana relik yang berhubungan dengan kekuatannya. Nah, keberadaan relik kutukan Irene ternyata ada di Turki. Makanya, destinasi mereka berikutnya adalah Turki. Namun sebelum itu, Jong Hyun memerintahkan Yoo Jae-ha untuk menduplikasi peta tersebut untuk diserahkan pada Amerika. Jae-ha tentu saja takut karena harus menipu negara superpower dan jenderalnya Keira. Tapi Jong Hyun mengatakan hal itu memang harus dilakukan karena Keira punya ambisi memonopoli relik, di mana dia sedang mencari seluruh relik peta. Yang paling dia cari adalah relik Columbus. Relik yang memperlihatkan lokasi semua makam dan juga relik yang tersebar di seluruh dunia. Setelah menduplikasi relik peta yang diinginkan Keira dan memberikannya pada agen Amerika, Jong Hyun, Jae-ha, dan Irene menikmati hidup mereka sebagai tamu VIP Edward. Sayangnya, tidak butuh waktu lama. Edward mendapat protes dari Amerika karena peta tersebut hilang. Dan bahkan Perdana Menteri Inggris juga hilang. Makanya, Edward marah besar pada Jong Hyun. Di tengah kemarahan Edward, Jong Hyun malah tersenyum sumringah. Jong Hyun ternyata punya rencana. Dia menyuruh Edward menelpon Keira untuk dihubungkan padanya. Saat terhubung pada Keira, Jong Hyun mengaku bisa membantu Keira mencari Perdana Menteri Inggris yang gila. Jong Hyun hanya butuh mengakses relik peta yang dimiliki Keira. Keira awalnya tidak percaya, namun Jong Hyun mengaku kalau dia bisa mengeluarkan potensi maksimal dari relik peta milik Keira. Jae-ha dan Edward kaget karena baru tahu Jong Hyun punya kemampuan tersebut. Tapi setelah melihat pria ini, mereka tahu kalau pria ini akan menipu Keira. Keira yang mendengar hal tersebut kemudian sepakat, tapi dengan syarat Jong Hyun tidak boleh membawa relik apapun. Keduanya pun sepakat untuk bekerja sama. Mereka bertemu di sebuah hotel. Jong Hyun membawa Jae-ha. Saat keduanya tiba, mereka disambut oleh satu resepsionis dan dua bawahan Keira. Jong Hyun pun bertemu dengan Keira dan dia menjalankan aksinya. Jong Hyun menulis aksara relik di atas peta milik Keira yang katanya bisa digunakan untuk mengetahui posisi dari Perdana Menteri Inggris. Tentu saja hal ini hanyalah omong kosong karena Jong Hyun sudah tahu lokasi dari si Perdana Menteri Inggris lewat relik yang sebelumnya dia dapatkan. Makanya Jong Hyun bisa menulis koordinat tempat sang Perdana Menteri dengan sangat tepat. Sayangnya, meski sudah selesai, Keira tidak membolehkan keduanya pergi. Dia menyuruh Jong Hyun tetap tinggal hingga Perdana Menteri Inggris berhasil dievakuasi, sambil mengajari Keira bahasa relik. Jong Hyun yang mendengar hal itu tetap santai. Nah, beberapa waktu kemudian, Keira sudah mendapat kabar kalau Perdana Menteri Inggris itu sudah selesai dievakuasi.
Tapi di sini Keira tetap tidak ingin melepas Jong Hyun. Dia ingin Jong Hyun bekerja untuknya agar bisa memonopoli relik. Jong Hyun tentu tidak ingin dan sudah menyiapkan cara untuk kabur. Dalam sekejap kekacauan terjadi, sebuah ledakan muncul dan bawahan Keira menggila menghancurkan relik bosnya. Nah ternyata Jong Hyun membawa relik Sex Sphere dan memanipulasi orang-orang yang dia temui di hotel tersebut. Mulai dari resepsionisnya yang membuat ledakan, hingga anak buah Keira yang menghancurkan relik bosnya. Jong Hyun dan Jae-ha juga sudah kabur dari tempat tersebut menggunakan relik yang dimiliki Jong Hyun. Setelah semua kekacauan ini selesai, Keira menghubungi Jean Richard untuk mencari perestorasi relik. Dia juga memberitahu kalau Jong Hyun adalah orang yang merusak reliknya. Jadi Keira punya musuh yang sama dengan Jean Richard dan juga TKBM. Di tengah kekesalan Keira, Jean Richard coba menenangkan Jenderal Amerika tersebut dengan mengatakan kalau sebentar lagi Pandora akan terbentuk dan orang biasa tidak bakal bisa menggunakan relik. Setelah kekacauan dengan Keira, Jong Hyun dan kelompoknya sudah sampai di Turki. Di sini Irene sudah senang karena dia sudah bisa berinteraksi dengan orang lain meskipun cuma sebentar. Nah, beberapa waktu kemudian, Jong Hyun, Irene, dan Jae-ha sampai di sebuah makam yang merupakan tempat kelahiran dari relik parasit milik Irene. Makam ini sudah rusak karena tidak ada relik di sana, tapi belum tertutup, makanya ketiganya akan masuk di makam tersebut. Meskipun pengawasan dalam makam begitu penuh oleh militer Amerika. Jong Hyun kemudian melakukan cara unik untuk masuk dalam makam. Dirinya meledakkan sebuah relik yang membuat sebuah terowongan bawah tanah. Ketiganya pun sampai di dalam makam. Jong Hyun kemudian menemukan tulisan seputar relik makam tersebut. Reliknya ternyata Hand of Midas. Hal ini mengisahkan tentang Raja Midas yang dikabulkan permintaannya oleh para dewa agar semua yang dia sentuh menjadi emas. Awalnya, Raja Midas sangat senang, tapi dia baru sadar kalau saat makan dan minum semuanya ikut menjadi emas yang membuatnya hidup dalam kemalangan. Sama persis dengan kasus Irene, Raja Midas baru menyelesaikan kutukan emas tersebut setelah mandi di sungai Paktolus. Makanya Jong Hyun akan mencari sungai tersebut di dalam makam untuk mengatasi kekuatan milik Irene. Tapi sebelum mereka mencari lokasi sungai tersebut, ketiganya sudah diserang oleh tentara Amerika. Jong Hyun menyuruh kelompoknya kabur, tapi dia tetap di sana untuk melawan semua orang. Di sisi lain, Keira sudah mendengar kalau bawahannya di Turki sedang meminta bantuan. Saat mendengar kalau bawahannya diserang dua pria pengguna relik, Keira langsung sadar kalau itu adalah Jong Hyun. Jong Hyun yang masih bertarung dalam melawan para agen Amerika menemukan jalan pintas untuk menang. Dia kabur untuk mengaktifkan perangkap makam yang bersinar terang lalu menyelesaikan semua urusan dengan tentara Amerika. Jong Hyun, Jae-ha, dan Irene melanjutkan penjelajahan mereka di dalam makam. Akhirnya mereka bertemu dengan sebuah mata air. Hal ini sudah bisa dipastikan oleh Jong Hyun bahwa ini akan menjadi solusi kutukan relik milik Irene. Makanya dia menyuruh perempuan cantik itu untuk berendam. Saat berendam, relik makam ternyata mulai mengamuk. Ternyata masih ada relik yang tersimpan di sana. Relik ini membuat tubuh Irene berubah menjadi emas yang mengharuskan Jong Hyun untuk turun tangan. Setelah Jong Hyun masuk, dia baru sadar kalau relik Midas terbagi atas dua relik. Tangan emas dan tangan kebangkrutan yang ingin saling menghancurkan. Makanya Irene ingin dimusnahkan oleh relik Midas. Tapi Jong Hyun yang ada di sana tentu tidak ingin hal itu terjadi. Dia pun memerintahkan Irene menggunakan dominasi untuk mengendalikan relik Midas secara sempurna. Di sini teriakan dari relik Midas bisa terdengar di seluruh makam karena kekuatan Irene dan Jong Hyun. Kombinasi kekuatan dominasi dari Irene dan Jong Hyun nyatanya berhasil. Irene tidak lagi berubah menjadi emas. Tentu saja Irene sangat senang dengan apa yang terjadi padanya. Relik kebangkrutan sudah bisa dia tangani. Di tempat lain, Keira yang tidak mendapatkan informasi dari tim penyerangnya perihal Jong Hyun yang ada di makam Turki menjadi murka. Keira pun berjanji akan menyelesaikan Jong Hyun dan kelompoknya hari itu juga.
Di tempat Jong Hyun, fenomena aneh terjadi. Makam mulai berguncang seperti akan hancur diserang. Jong Hyun langsung sadar kalau itu adalah kekuatan relik milik Keira. Relik ini adalah relik Sekhmet. Dalam mitologi Mesir, Sekhmet adalah dewi kehancuran. Kekuatan relik ini memungkinkan Keira menyerang targetnya, tidak peduli dengan jarak dan juga waktu. Kekuatan yang terdengar begitu menakutkan, tapi Jong Hyun tentu punya cara untuk mengatasinya. Jong Hyun menggunakan Hammurabi untuk menahan goncangan yang terjadi. Kemudian dia menggunakan skill restorasi makam yang baru saja dia dapatkan. Akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat. Di markas agen Amerika, semuanya menjadi kacau karena meski Keira menggunakan serangan pamungkasnya, mereka tidak bisa menemukan di mana Jong Hyun dan kelompoknya berada. Hal ini membuat mereka frustasi. Apalagi Keira terkena efek samping dari relik Sekhmet. Setiap kali relik ini digunakan, Keira akan berubah sampai kekuatannya terisi kembali. Di tengah semua kehebohan yang terjadi, Jian Richard yang menghubungi Keira mengabarkan tentang Pandora. Organisasi ini akhirnya terbentuk. Organisasi yang katanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari relik, tapi nyatanya digunakan untuk mendominasi makam dan relik yang cuma bisa diakses oleh para elit. Modus paling khas dari pemerintah tidak tahu diri. Di sisi lain, Jong Hyun dan kelompoknya sudah pergi dari Turki. Mereka menuju Amerika karena diundang oleh keluarga Irene untuk makan malam. Keluarga ini tentu senang karena anak mereka terbebas dari kutukan relik Midas. Sesaat sebelum mendarat, Jong Hyun merasakan kehadiran banyak relik di bandara yang mereka tuju. Di dalam bandara, sebuah penggeledahan ternyata sudah dilakukan oleh pasukan Pandora. Mereka ingin menyita semua relik milik masyarakat dan membuat kekacauan. Tapi masyarakat awam tidak bisa berbuat banyak karena mereka kalah oleh pasukan elit. Salah satu pasukan Pandora di sana kemudian berkomunikasi dengan kolonel mereka kalau mereka mendeteksi adanya relik kekayaan yang segera mendarat. Relik yang dimaksud jelas adalah Irene yang bersama Jong Hyun. Saat mendarat, kolonel Pandora menghadang mereka. Kemudian meminta relik dengan sangat kasar. Jong Hyun tetap tenang karena dengan kekuatan Irene dia bisa membalikkan keadaan. Irene kemudian mencoba menggunakan relik Midas. Dalam sekejap, para pasukan Pandora mengalami kesialan berupa senjata mereka meledak. Tidak cukup sampai situ, saat akan menggunakan relik, semua reliknya malah rusak yang memperlihatkan betapa kuat relik Midas milik Irene. Jong Hyun memberi pelajaran pada kolonel Pandora untuk tidak macam-macam, apalagi mencoba memonopoli relik orang lain. Setelah itu, ledakan besar pun terjadi di bandara. Jong Hyun dan kelompoknya pun melanjutkan perjalanan. Jong Hyun menanyakan Irene apa yang dia rasakan setelah menggunakan relik Midas untuk pertama kali. Jong Hyun bingung. Irene terlihat baik-baik saja karena harusnya ada efek samping dari relik sekuat Midas. Di tengah Jong Hyun dan Irene yang mencari jawaban tentang efek samping tersebut, keduanya dikagetkan dengan fenomena aneh di tubuh Irene. Irene ternyata sedang mengalami efek samping dari relik Midas. Jong Hyun ingin membantunya dengan menggunakan dominasi, tapi Irene tiba-tiba kehilangan kesadaran. Saat sadar, Irene hanya datang untuk memeluk Jong Hyun. Sistem dari gagak yang bisa dilihat Jong Hyun pun menjelaskan kalau efek samping dari relik Midas adalah penggunanya akan menjadi gila dan harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang Irene cuma mau bau keringat dari Jong Hyun. Satu pengalaman yang tentu para jomblo selalu impikan, ya Irene pun tersadar di sini dan tentu saja malu dengan kondisi dia memeluk Jong Hyun. Saat sampai di rumah Irene, Jae-ha menolak untuk turun. Dia memang baru saja menipu kakak Irene, tapi Irene meyakinkan Jae-ha bahwa dia akan aman. Saat keluar, nasib sial Jae-ha langsung terbukti karena di sana ada kakak Irene, George Holton, yang ditipu oleh Jae-ha. George sudah siap meledakkan Jae-ha di sana, tapi untung ada Jong Hyun yang masih bisa bernegosiasi. Awalnya, George melunak dengan mendengar adiknya sudah terbebas dari kutukan relik. Namun dalam waktu singkat, dia juga marah. George tahu kalau meski terbebas, Irene tetap memegang sebuah relik. Keluarga Holton memang dikenal sebagai keluarga yang sangat religius, yang melihat relik sebagai benda sesat.
Sikap George yang anti relik disebabkan pandangan keluarganya tersebut. Tapi meski marah, George tetap melepaskan Yujaiha. Di sini, sikap George yang sangat keras pada relik sebenarnya menimbulkan pertanyaan pada Jonghyun. Pria ini tahu ada masalah di keluarga Holton. Merasa ada hal yang janggal, Jonghyun kemudian menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Holton. Dirinya langsung masuk melihat orang tua Irene yang sudah lesu tidak berdaya. George mengaku kalau dia tidak tahu apa yang terjadi, padahal sebelumnya orang tua mereka baik-baik saja. Jonghyun kemudian menjelaskan kalau orang tua Irene itu terkena sindrom relik. Di kehidupan Jonghyun sebelumnya, sepertiga dari populasi bumi hilang karena penyakit tersebut. Ya, meskipun tahu tentang penyakit ini, Jonghyun masih bingung karena harusnya penyakit ini tidak bereaksi dengan cepat karena penderitanya seharusnya itu terpapar bertahun-tahun sebelum mendapat kondisi mengenaskan seperti orang tua Irene. Di sini, Jonghyun sadar kalau keluarga Holton diserang menggunakan relik yang bisa mempercepat penyakit relik. Jonghyun pun berjanji bisa membantu mereka karena penyakit ini cuma bisa disembuhkan menggunakan relik obat. Jonghyun punya relik obat yaitu api Qin Shi Huang, namun dia belum bisa menggunakannya. Makanya sekarang kelompok ini pergi untuk mencari relik yang bisa memicu api Qin Shi Huang menjadi relik medis yang utuh. Relik yang mereka cari adalah relik Sobok. Sobok adalah tokoh tabib terkenal sekaligus orang kepercayaan Qin Shi Huang yang ditugaskan untuk mencari obat keabadian. Namun Sobok tidak pernah pulang dalam pelayarannya. Banyak yang percaya Sobok menumbuhkan obat keabadian tapi tidak ingin memberinya pada Qin Shi Huang. Cerita inilah yang menghubungkan antara relik Sobok dan relik api Qin Shi Huang. Misi menemukan relik Sobok dimulai dengan Jonghyun mencari seorang pengemis. Siapa sangka kalau pengemis yang dia maksud adalah Edward yang telah jatuh miskin. Edward yang melihat Jonghyun jelas langsung mengamuk karena Jonghyun yang membuat dia menjadi miskin. Namun, Jonghyun menjanjikan masa depan baru bagi Edward tapi dengan satu syarat, yaitu informasi tentang relik Sobok. Jonghyun menjelaskan kalau relik Sobok bisa menjadi relik medis, kemudian mereka bisa membuka perusahaan farmasi dan menjadi kaya raya. Edward pun sepakat mendengar hal tersebut, tapi sayangnya Edward sudah menjual informasi tentang relik Sobok pada Keira dan sekarang Keira juga sudah bergerak. Bagi Edward, gerakan Keira sebenarnya aneh karena tidak menurunkan agen Amerika, tapi menurunkan pasukan pribadinya. Jonghyun yang mendengar hal tersebut malah senang dan mereka segera berangkat ke Ghana, lokasi dari relik Sobok. Jonghyun yang tiba di Ghana langsung melihat pasukan khusus dari Keira dan sudah merencanakan sesuatu. Jonghyun akan melawan mereka mulai dalam permainan kartu. Saat bertemu dalam permainan kartu, Jonghyun sadar kalau anak buah Keira menggunakan artefak keberuntungan. Anak buah Keira tentu saja terkejut, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Apalagi artefak yang digunakan anak buah Keira hanya Gretche dan Jonghyun menggunakan relik Midas Irene untuk membalikkan keadaan. Makanya Jonghyun ingin memeras informasi dari anak buah Keira, tapi tentu saja mereka menolak. Nah di sini relik Midas Irene malah hilang kendali dan membuat anak buah Keira menjadi kesakitan dan memberitahukan semua hal. Relik Sobok ternyata ditanam di sebuah makam di utara sesuai perintah dari Keira. Jonghyun pun bergegas ke makam tersebut. Saat akan berangkat, masalah baru malah terjadi. Jonghyun kehilangan Irene yang sudah lepas kendali karena efek samping dari relik Midas milik. Untung saja Irene ditemukan Jonghyun dalam waktu singkat, meskipun Jonghyun kembali merasakan keadaan yang tidak biasa. Di sisi Keira yang sudah berulang kali dikalahkan oleh Jonghyun juga sudah tahu kalau pria yang dicarinya sudah sampai di Ghana. Keira cuma bingung kenapa Jonghyun ada di sana, padahal relik yang ada di Ghana bukan relik tempur. Balik lagi ke kelompok Jonghyun, pria ini ternyata sudah mulai masuk menerobos ke dalam makam. Ledakan demi ledakan terjadi sebagai jalan pintas. Saat masuk ke sana, mereka terkejut melihat adanya kebun teh dan pekerja di bawah umur. Sistem gagak milik Jonghyun menjelaskan kalau anak-anak ini di bawah pengaruh relik Shinon. Shinon datang dari kisah mitologi Cina. Dia dikenal sebagai orang pertama yang menciptakan alat pertanian dan mengajar cara bertani. Selain itu, ada juga cerita
yang mengatakan kalau daun pertanian Shinon diracuni gulma beracun. Makanya mereka harus mengunyah daun untuk mengurangi kadar racunnya. Melihat keberadaan artefak Shinon di sini, Jong Hyun makin bingung dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Keira di makam Gana. Tapi kebingungan itu nanti dulu, karena Jong Hyun harus mencari artefak Sobok. Pencarian artefak ini tentu tidak mudah karena mereka malah diserang oleh anak-anak yang ada di sana. Di tengah kegaduhan yang terjadi, Jong Hyun tidak ingin melukai anak-anak yang ada di sana. Makanya dia mengikat mereka menggunakan artefak talinya. Jong Hyun bisa fokus untuk mencari relik yang dia cari. Nah, tak perlu waktu lama, Jong Hyun sadar atas keberadaan relik tersebut. Relik ini ternyata berbentuk cacing tanah. Dalam kisahnya, Sobok dikenal dengan gelar pemeras karena dia pergi dengan dana besar dari kekaisaran Cina tapi tidak pernah kembali. Makanya Jong Hyun sudah menyiapkan uang dalam jumlah besar untuk relik Sobok karena dia tahu relik ini sangat suka dengan uang. Saat melihat uang $2 miliar, relik ini langsung bereaksi senang. Tapi belum mau tunduk kepada Jong Hyun. Baru setelah Iron Holton memperlihatkan sertifikat tanah, relik ini baru langsung menyerah dan tunduk pada kelompok Jong Hyun. Setelah dijinakkan, Sobok kemudian dimasukkan dalam sebuah toples oleh Jong Hyun. Tugas pertamanya adalah menyelamatkan semua anak yang ada di makam tersebut dan juga mengumpulkan sampel daun teh yang mereka panen. Setelah itu Jong Hyun memerintahkan Jae-ha dan Irene kabur lebih dulu karena dia masih harus melakukan sesuatu. Sayangnya saat berpisah, Jong Hyun malah terperangkap dalam sebuah penghalang yang menghalangi reliknya untuk pergi menemani Jong Hyun. Penghalang ini ternyata dibuat oleh relik Shinon yang memiliki makam. Dia ingin menelan Jong Hyun dalam makam tersebut dengan mengendalikan tanah, akar, dan apa saja yang ada. Jong Hyun tentu tahu apa yang dia harus lakukan, apalagi dia sudah melihat posisi dari relik Shinon yang berupa pohon teh. Shinon yang mengira dirinya bisa menang malah dikejutkan dengan aksi Jong Hyun yang menggunakan relik untuk membakar seisi kebun teh milik Shinon. Shinon jelas murka dan sekarang dia menghisap Jong Hyun masuk dalam sebuah lubang makam yang bisa membuatnya terjebak untuk selamanya. Tapi apa Shinon menang? Jelas tidak, karena Jong Hyun lebih gila lagi. Pria ini malah membakar lubang tersebut dan menyebabkan sebuah ledakan dahsyat di dalam makam. Beberapa saat setelahnya, Jong Hyun keluar dari makam dan ternyata sudah mendapatkan relik Shinon dan menutup makam. Sekarang tinggal memberi semua relik pada Jae-ha untuk direstorasi. Dengan begini, ekspedisi di makam Gana juga sudah selesai. Setelah yang terjadi pada Jong Hyun, kita berpindah ke anak buahnya di Los Angeles yang menjaga api Qin Shi Huang. Mereka tampak seperti pelayan bagi relik tersebut, tapi pekerjaan tetaplah sebuah pekerjaan. Nah, salah satu dari mereka mendapat telepon dari Jong Hyun bahwa mereka dipindahkan dari Los Angeles menuju New York. Jong Hyun, Jae-ha, dan Irene sudah sampai di New York terlebih dahulu. Namun ada banyak kejanggalan yang terjadi. Irene tidak bisa menghubungi pihak keluarganya yang seharusnya menjemput mereka. Kemudian anak buah Jong Hyun juga tidak bisa dihubungi. Setelah mendarat, semua makin aneh. Ternyata anak buah Jong Hyun yang sudah sampai di New York dikejar oleh agen Amerika untuk merebut relik Qin Shi Huang. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Tapi sayangnya Jong Hyun terjebak macet. Di sini Irene yang sangat ingin menyelamatkan orang tuanya menjadi panik. Dia sampai mengaktifkan relik Midas tanpa dia sadari yang membuat keadaan semakin kacau. Untung saja Jong Hyun yang ada di sana bisa menenangkan Irene. Jadi dia bisa menekan kekuatan Midas. Setelah melihat kekacauan yang terjadi dengan jernih, Jong Hyun kemudian menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu menggunakan relik yang dia dapatkan dari CEO TKBM di pertemuan pertama mereka. Relik ini memiliki kemampuan teleportasi yang menakjubkan. Bukan cuma membawa Jong Hyun langsung ke anak buahnya, tapi juga membuat semua agen Amerika berpindah ke Mongolia. Relik ini bernama Undangan Para Dewa. Kisahnya berasal dari konsep Kamikaze Jepang kuno, di mana semua orang percaya bahwa kalau dewa bisa membuat mereka hilang dan berpindah tempat. Setelah menyelamatkan seluruh bawahannya, akhirnya relik api Qin Shi Huang sudah ada di tangan Jong Hyun. Jong Hyun pun mengambil alih relik tersebut dan menyatukannya dengan relik Sobok. Saat keduanya bersentuhan, Jong Hyun segera melakukan dominasi. Strategi Jong Hyun efektif, kedua artefak ini menyatu dengan baik.
api Qin Shi Huang akhirnya berbuah dan menjadi relik medis yang utuh. Sekarang tinggal ke rumah keluarga Holton untuk menyembuhkan para tuan rumah. Di rumah Irene, semua terlihat mencengangkan karena pasukan pengawal keluarga ini sudah dikalahkan. Di dalam rumah, George Holton juga sudah sekarat karena diserang. Dia bilang kalau orang tuanya diculik oleh agen Amerika menggunakan sebuah lukisan. Hal ini membuat Irene makin panik dan hampir mengaktifkan relik Midas. Tapi di sana ada Jong Hyun yang menenangkan suasana. Jong Hyun ternyata sudah menukar orang tua Irene dengan relik milik Jae-ha yang bisa menduplikasi apa saja. Jadi yang diculik oleh agen Amerika hanyalah tiruan dari orang tua Irene. Hal ini tentu saja melegakan, tapi tentu belum menjadi akhir dari aksi Jong Hyun. Jong Hyun ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjebak Keira yang merupakan bos dari agen Amerika yang melakukan penculikan. Setelah selesai di rumah Irene, Jong Hyun, Jae-ha, Irene, dan George masuk ke tengah kota New York. Mereka mulai mendengarkan berita yang ada di radio. Berita menggemparkan ternyata mencatut nama Keira yang melakukan perbudakan anak kecil di Ghana. Jong Hyun adalah orang yang memberikannya karena dia merekam aktivitas bocah-bocah yang ada di sana dan mengirimkannya pada Edward. Edward yang piawai dalam hal media berhasil menyudutkan Keira. Bahkan Presiden Ghana juga mengumumkan kalau dia keluar dari Pandora. Hal ini tentu membuat Keira marah, tapi membuat Jong Hyun senang. Tidak perlu waktu lama, kemarahan Keira langsung dirasakan oleh Jong Hyun karena mereka sudah diserang oleh relik lukisan yang dimaksud George. Para agen Amerika ini didampingi langsung oleh bosnya. Keira dengan sombong memerintahkan Jong Hyun dan kawanannya untuk menyerahkan relik medis mereka. Katanya, Keira punya orang tua Irene di lukisan tersebut, jadi mereka tidak punya pilihan. Jong Hyun pun menantang Keira tentang ancaman jenderal Amerika tersebut. Nah, Keira ini langsung panik karena ternyata dalam lukisan tersebut tidak ada siapa-siapa. Di tengah kegelisahan Keira, dia langsung menyerang Jong Hyun. Namun Jong Hyun tetap tenang. Di sana ada Irene yang sudah marah besar. Dia sudah siap bertarung melawan Keira yang sudah mencoba menyandra keluarganya. Jong Hyun pun mengajak George untuk kabur karena pertarungan ini akan menjadi sangat berbahaya. Pertarungan antara Raja Perang Amerika, Keira Clark, melawan Raja Kebangkrutan Irene Holton. Pertarungan antara Keira dan Irene pun dimulai. Keira menyerang menggunakan relik Sekhmet yang diubah menjadi sebuah busur. Ledakan besar terjadi. Keira mengira hal ini akan mudah selesai. Namun tentu saja tidak begitu. Irene masih berdiri dengan tenang saat dia menggunakan relik kebangkrutan karena kemarahannya pada Keira. Keira akhirnya mendapat lawan yang sepadan. Di sisi lain, Jong Hyun, Jae-ha, dan George Holton itu bergegas ke suatu tempat. Mereka ternyata memasuki sebuah gedung yang sudah dibeli oleh Jong Hyun. Di sana sudah ada anak buah Jong Hyun dan relik api Qin Shi Huang untuk siap digunakan. Di sana juga ada Tuan dan Nyonya Holton yang sudah siap untuk disembuhkan. Setelah mengkonsumsi buah api Qin Shi Huang, akhirnya Tuan dan Nyonya Holton berhasil diselamatkan. Jong Hyun yang melihat hal ini bergegas pergi untuk ke tempat Irene melawan Keira. Saat sampai di medan tempur, Irene dan Keira ternyata sudah menghancurkan seisi kota. Siapa sangka pertarungan sudah berakhir. Cuma Irene yang ada di sana. Irene mengaku kalau di tengah pertarungan Keira menghilang. Jong Hyun yang mendapat notifikasi dari sistem itu mengetahui kalau Keira tidak menghilang, melainkan hanya terdampak resiko relik Sekhmet. Saking kuatnya relik ini, penggunanya bisa berubah bentuk saat kelelahan. Di momen ini, tiba-tiba Jae-ha mendapat relik lukisan yang dipakai oleh Keira. Jong Hyun pun menggunakan sobekan relik tersebut untuk menemukan Keira. Betapa terkejutnya Jong Hyun melihat sang raja perang malah menjadi ulat sutra. Nah, setelah mendapat Keira sebagai sandera, Jong Hyun mengabari Irene tentang kondisi orang tuanya. Keduanya pun berpisah untuk saat ini. Jong Hyun dan Jae-ha itu menuju sebuah rumah mewah yang telah disediakan untuk mereka. Jae-ha langsung ditugaskan untuk memperbaiki relik Van Gogh yang bisa menawan orang. Nah, Jong Hyun berbicara dengan Keira yang terus mengamuk. Jengkel mendengar Keira yapping, Jong Hyun langsung memasukkannya dalam botol minuman yang membuat Keira mabuk. Nah, dalam ceritanya, Sekhmet memang lemah terhadap alkohol, makanya hal itu juga efektif terhadap Keira.
Beberapa saat kemudian, Jae-ha melaporkan kalau dia selesai mengerjakan relik Van Gogh. Setelah itu, tiba-tiba keduanya merasakan kalau mereka sudah dikepung. Pengepungan ini ternyata dilakukan oleh anak buah Kiera yang mencari bos mereka. Jong Hyun kemudian melemparkan botol di mana Kiera terperangkap. Nah, tidak butuh waktu lama, Kiera kembali ke wujud aslinya. Cuma langsung dijebak dalam relik Van Gogh. Jong Hyun berencana untuk menginterogasi Kiera di sana, tapi raja perang ini tidak bisa tenang. Kiera menyuruh anak buahnya mencari jalan keluar, namun karena relik ini sudah dimodifikasi oleh Jae-ha, tidak ada jalan keluar. Jae-ha malah bisa menggambar monster di sana. Setelah tidak bisa mendapatkan informasi berarti, Jong Hyun yang melihat Kiera bisa menjadi ancaman di masa depan membakar relik Van Gogh yang juga mengakhiri Kiera dan anak buahnya. Keesokan harinya, Jong Hyun dan Jae-ha sudah ada di kapal pesiar milik keluarga Holton. Mereka berpesta untuk kesembuhan kepala keluarga. Di sini, Jong Hyun mendapatkan sponsor dari keluarga Holton. Bukan cuma untuk ekspedisi makam, bahkan untuk menjadi sponsor perusahaan relik medis yang akan Jong Hyun dirikan. Nah, saat berbincang dengan kepala keluarga Holton, tiba-tiba relik gagak muncul dan membuat semua relik di sana bergetar, termasuk relik Midas milik Irene. Di sini, Jong Hyun menyuruh semua orang untuk bergegas menjauh dan meninggalkan mereka berdua. Gagak ini ternyata membawa pesan kalau Jong Hyun sedang diincar oleh berbagai relik rank S seperti relik naga emas Liu Chao yang menjadi salah satu relik yang menyegel relik gagak. Setelah diberi peringatan, Jong Hyun tentu tidak gentar, malah dia menyikapinya dengan sangat santai. Gagak yang lihat sikap Jong Hyun yang tidak berubah sedikit merasa lega dan memberikan Jong Hyun relik rank S bernama Henbu Nolbu. Nah, karena relik ini tidak diketahui kemampuannya, Jong Hyun tidak ingin mengambil resiko. Dia menyimpan relik ini dulu di dalam Van Gogh untuk jaga-jaga. Keesokan harinya, perusahaan relik Jong Hyun sudah berdiri dengan Edward sebagai operator utamanya. Setelah mengurus semuanya, Jong Hyun mendapat kabar dari Irene kalau mereka mendapat undangan pertemuan dari Pandora yang tengah mengumpulkan semua penggali makam. Jong Hyun awalnya menolak karena yang mengundang mereka adalah CEO TKBM yang dia benci. Tapi setelah melihat undangan tersebut, Jong Hyun berubah pikiran. Di sana ada nama Julian Miller. Dalam kehidupan Jong Hyun yang sebelumnya, Julian Miller adalah penggali hebat yang menjadi musuhnya. Makanya Jong Hyun ingin bertemu dengan Julian Miller sekarang. Setelah sampai di pesta yang diadakan oleh Pandora, di sana sudah ada Edward yang mengumpulkan informasi. Dalam pesta ini setidaknya ada ratusan tim penggalian yang muncul, sepadan dengan makin banyaknya makam yang ikut muncul. Nah, di tengah perbincangan dengan Edward, muncullah sosok laki-laki. Pria ini adalah seorang seniman terkenal yang bernama Austin Drakford. Jong Hyun merasakan aura relik yang samar dari pria ini, yang mengindikasikan bahwa dia adalah pengguna relik hebat yang bisa menekan aura reliknya. Jae-ha yang juga sesama seniman melihat Austin dengan kagum, makanya dia coba untuk meminta tanda tangan. Austin melihat kesempatan ini sebagai kesempatan emas karena bisa menggunakan reliknya pada Jae-ha. Namun setelah mendapat tanda tangan, Jae-ha malah merobek-robek kertas tersebut karena efek dari relik milik Jong Hyun yang tidak mau Jae-ha dibawa pengaruh Austin. Austin jelas kesal pada Jong Hyun saat pria ini menghancurkan relik milik Austin. Di kehidupan Jong Hyun yang sebelumnya, Austin Rockford ini dikenal dengan nama Raja Artifisial. Dengan background sebagai pewaris dari keluarga terkaya Amerika seperti keluarga Holton, Austin berhasil mendapatkan berbagai relik unggul karena kekayaannya. Makanya, sebelum Austin ini menjadi penghalang besar di masa depan, Jong Hyun berencana untuk menghilangkannya dari dunia perabutan relik. Namun hari ini keduanya tentu tidak bisa bertarung karena mereka tengah ada dalam acara penting milik Pandora. Tidak lama setelahnya, sebuah pengumuman pun dimulai. Jong Hyun melihat kalau di sana sudah ada Julian Miller yang menyampaikan pidatonya. Bagi Jong Hyun, Miller adalah kawan sekaligus lawan di kehidupan sebelumnya. Keduanya memang bekerja di bawah TKBM. Jika Jong Hyun tangan kanan, maka Miller adalah tangan kiri. Kombinasi keduanya memang mengerikan karena Jong Hyun menggunakan relik Arcade dan Miller menggunakan relik Sugeliang yang memberi informasi tentang makam secara lengkap. Resep duo inilah yang digunakan TKBM menguasai relik di kehidupan Jong Hyun sebelumnya. Ya, meskipun keduanya sangat sering bertengkar. Tujuan dari Jong Hyun di pesta ini sekarang untuk memastikan kalau Miller tidak akan memihak pada Kwok Taek-jeon, CEO dari TKBM.
Setelah pidato dari Miller, Ko Taek-jun ternyata sudah punya rencana cemerlang untuk merekrut Miller. Dia sudah menyiapkan berbagai macam wartawan dan mengumumkan sumbangan kemanusiaan dalam jumlah besar untuk merekrut Miller. Julian Miller itu memang dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, melihat hal ini, Jong Hyun langsung menghubungi bawahannya dan segera memulai rencana memisahkan Miller dari TKBM. Mereka mulai dengan Jean Richard yang ada di sana. Jong Hyun mengungkapkan kalau Jean Richard yang merupakan teman Ko Taek-jun adalah pembohong ulung. Dia bukan pelukis hebat, tapi cuma peniru yang menggunakan relik. Yoo Jae-ha yang hidupnya rusak karena Jean Richard ada di sana untuk melakukan kesaksian. Hal ini membuat wartawan menjadi kacau. Jong Hyun meningkatkan tensi ruangan dengan menceritakan kekuatan relik Ko Taek-jun yang bisa memperbudak orang. Ko Taek-jun jelas mengelak, tapi Miller juga merasakan kalau Kwok memiliki relik semacam itu. Di sini pihak TKBM memang dirugikan, apalagi Edward ada di sana untuk memanasi para wartawan. Akhirnya Miller pun pergi dari tempat tersebut tanpa menjalin kontrak dengan TKBM. Gagal dengan semua hal yang sudah dia rencanakan, Ko Taek-jun jelas marah. Dia mengaktifkan relik penaklukan yang bisa menghancurkan tempat tersebut hanya untuk mengakhiri Jong Hyun. Austin Rockford kemudian muncul dan menghentikan Ko Taek-jun karena dia ingin melawan Jong Hyun. Austin pun mengeluarkan reliknya. Relik ini adalah Zoroaster Avesta, sebuah relik kitab suci agama rank SS. Jong Hyun kaget melihat relik tersebut karena relik ini seharusnya tidak dipegang oleh Austin, melainkan dipegang oleh pria yang akan mendapatkan julukan Raja Misionaris. Tapi itu tidak penting karena semua orang mulai dibawa pengaruh relik tersebut dan menyerang Jong Hyun termasuk Jae-ha. Dalam sekejap, Jong Hyun langsung menyerang Jae-ha hingga dia sadar. Melihat lawannya menggunakan serangan mental, Jong Hyun juga sudah siap dengan reliknya, yaitu Muramasa. Edward yang melihat bosnya mengeluarkan pedang langsung panik, namun Jong Hyun tidak berencana melukai siapapun. Dia hanya melakukan serangan mental termasuk pada Austin. Austin yang merasa diserang sempat panik, yang membuat celah untuk Jong Hyun mengambil relik miliknya. Relik Avesta milik Austin kemudian langsung ingin didominasi oleh Jong Hyun, tapi tidak bisa karena Austin masih sadar. Untung di sana ada relik tali milik Jong Hyun yang mengikat Austin hingga dia melemah. Jong Hyun pun berhasil melakukan dominasi. Jong Hyun kaget dengan peningkatannya melakukan dominasi. Siapa sangka kalau dia harus terluka saat mendominasi Muramasa dan sekarang malah baik-baik saja padahal mendominasi relik rank SS. Setelah berhasil mendapatkan relik Austin, pengawal Austin muncul untuk melepaskan tuannya. Jong Hyun yang tidak ingin terlibat lebih jauh, makanya dia memutuskan untuk kabur menggunakan relik yang bisa menjadi bom asap. Di tengah semua kekacauan, Jong Hyun menghampiri Julian Miller dan menawarkan bantuan untuk kabur. Miller awalnya ragu, tapi dia ikut pada Jong Hyun. Mereka semua pun kabur dengan bantuan relik dari Jae-ha. Jong Hyun berusaha merekrut Miller. Jong Hyun tahu kalau Miller mencari adik perempuan. Jadi sebagai gantinya, Jong Hyun akan menemukan adiknya tanpa Miller harus bergabung di tim TKBM. Nah, mengejutkannya, Miller ternyata sudah menemukan adiknya, tapi ternyata adiknya meninggal. Hal ini membuat Jong Hyun terkejut karena adik Miller seharusnya masih hidup. Setelah usaha Jong Hyun yang gagal, Miller pun meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, berita menjadi heboh di mana seluruh dunia mengecam Pandora karena kekacauan yang terjadi di pesta mereka. Jong Hyun sangat puas melihat berita tersebut, apalagi dirinya mendapat banyak hal termasuk mendapat relik Avesta. Sayangnya Jong Hyun masih kepikiran dengan Miller yang telah menemukan adiknya. Kejadian tersebut meyakinkan Jong Hyun kalau banyak hal yang berubah sekarang dan tidak sesuai kehidupannya yang lalu. Setelah tenggelam dalam pikirannya, Jong Hyun dikagetkan oleh Jae-ha. Jae-ha ternyata mengeluh dengan relik tali milik bosnya. Relik ini tidak ingin direstorasi tapi hanya ingin berada di dekat Jong Hyun. Jong Hyun juga bingung dengan sikap relik tersebut. Tapi sebuah hal mengejutkan terjadi. Relik tali bernama Rope ini malah berevolusi dan sekarang menjadi rank B. Satu fenomena yang tidak pernah diketahui Jong Hyun sebagai penggali makam di kehidupan sebelumnya. Nah, di tengah kebingungannya, Jong Hyun mendapat notifikasi sistem. Ternyata dia mendapat titel sebagai pelatih relik yang memungkinkan
memungkinkan reliknya bisa naik rank. Melihat hal ini, Jong Hyun langsung tahu kalau kemampuan tersebut adalah jalannya untuk mendominasi dunia relik. Di sisi lain, Pandora yang baru saja mengalami kerugian besar mengadakan rapat. Hari ini rapatnya bukan cuma tentang kekacauan dan kecaman yang mereka dapatkan. Pandora ternyata sudah mendeteksi akan munculnya 7 makam di seluruh dunia. Makam ini menyimpan berbagai macam relik super kuat yang bisa mengubah dunia. Makanya mereka membutuhkan berbagai macam bantuan untuk menaklukkan semua makam. Pandora sudah memetakan pengguna relik terbaik dunia versi mereka, mulai dari Kwok Taek-jeon, Austin Rockford, Jan Richard, Julia Miller, Irene Holton, dan juga Jae-ha. Di daftar ini tentu saja yang paling mengejutkan adalah So Jong Hyun yang sudah mendapatkan 50 relik dan disebut sebagai Tomb Raider King. Keberadaan Jong Hyun jelas menggemparkan semua orang. Apalagi Pandora tahu kalau Jong Hyun tidak memihak pada Pandora. Makanya Pandora ingin memonopoli informasi tentang 7 makam yang akan muncul agar Jong Hyun tidak memiliki akses apapun. Kemudian kita kembali ke Jong Hyun yang sedang disibukkan dengan penggunaan skill barunya yang bisa meningkatkan relik, malah makin bingung. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Parahnya lagi, syarat tersebut bahkan tidak bisa dijelaskan oleh relik gagak. Makanya Jong Hyun menjadi makin frustasi. Setelah berhenti sejenak, Jong Hyun melihat berita di mana ternyata ada ratusan makam yang muncul di dunia. Saat Pandora ditanyai, Pandora seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, Jong Hyun tahu kalau Pandora memang menyembunyikan 7 makam besar. Di kehidupan masa lalu Jong Hyun, 7 makam ini mewakili 7 dosa besar. Relik Arceus yang pernah didapatkan Jong Hyun juga datang dari salah satu makam tersebut, yaitu makam keserakahan. Untuk menaklukkan makam ini, kekuatan mereka tentu belum cukup. Makanya mereka harus mencari rekan. Jong Hyun punya rencana yang lebih menarik, yaitu menggunakan Avesta. Sayangnya, Avesta ternyata tidak bisa bekerja jika pemiliknya tidak punya 10 penggemar. Nah, karena Jong Hyun tahu dia tidak bisa seperti Austin yang merupakan artis, Jong Hyun berencana mendapat 10 penggemar dengan menjadi penulis novel. Sayangnya, rencana tersebut malah gagal total. Karena bahkan anak Jong Hyun ingin muntah membaca novel tersebut. Keesokan harinya, Jae-ha yang tengah memperbaiki relik dikagetkan dengan Jong Hyun. Mereka akan segera berangkat menuju Tokyo. Di kota terbesar Jepang ini ternyata sedang muncul fenomena aneh, di mana ada 2000 wanita yang menghilang. Jong Hyun tahu kalau itu adalah ulah relik harem dan dia harus menaklukkannya. Tujuannya cuma satu, Jong Hyun mau dapat penggemar, jadi meski dia dijuluki Tomb Raider King, Jong Hyun ini tidak punya fans yang berarti dan jelas membuatnya kecewa banget. Setelah sampai di Tokyo, keduanya langsung masuk ke lokasi kejadian. Di sana sudah ada berbagai penjagaan oleh polisi lokal. Nah, tidak butuh waktu lama, Jong Hyun langsung melihat fenomena aneh di mana perempuan di sana sudah mulai menyerang mereka. Hal ini sebenarnya aneh bagi Jong Hyun karena harusnya relik harem tidak bisa membuat korban mereka menyerang. Jong Hyun pun menggunakan Muramasa untuk melumpuhkan semua orang. Salah satunya bahkan ada Yuki, pengguna relik masa depan dari Jepang. Setelah menyadarkan Yuki, gadis ini mengaku kalau dia dihipnotis oleh agen Amerika bernama Simon. Akhirnya Jong Hyun mengerti. Simon mengkombinasikan relik harem dan relik necromancer miliknya untuk membuat wanita tadi bisa menyerang. Hal ini membuat semuanya makin menjadi rumit. Persiapan menghadapi Simon pun dimulai. Sekarang Jong Hyun akan mencoba mengendalikan relik Anubis yang masih sekarat. Jae-ha memang sengaja belum boleh memulihkan relik Dewa Mesir. Anubis pun dibangkitkan. Jong Hyun langsung menawarkan kontrak dengan Dewa Mesir tersebut, tapi Anubis menolak. Makanya Jong Hyun menggunakan rope untuk mempersulit hidup Anubis. Sebagai relik dewa, Anubis tertekan banget karena diperlakukan oleh Jong Hyun seperti anjing rumahan. Mulai dari memegang tangan, disuruh duduk hingga mengejar bola. Anubis tidak punya hal lain daripada harga dirinya terus hancur karena diperlakukan seperti anjing rumah. Dia akhirnya menyerah dan mengikat kontrak dengan Jong Hyun. Setelah selesai dengan Anubis, Jong Hyun kemudian ke tempat di mana Simon berada. Simon sangat percaya diri dengan relik harem miliknya, di mana dia mengendalikan ribuan wanita untuk menyerang Jong Hyun. Namun Jong Hyun tentu punya jalan keluar. Dengan relik Anubis, Jong Hyun membangkitkan mayat hidup yang ada di sana. Hal ini membuat semua wanita yang ada di sana langsung terhenti. Relik harem ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik jika objek yang dikendalikannya merasa ketakutan. Simon pun sudah jelas dikalahkan.
setelah dirinya dikepung mayat hidup yang dibangkitkan Anubis. Simon jelas frustasi sampai mengungkapkan bahwa harusnya dia sudah bisa menaklukkan salah satu dari 7 makam besar yang akan muncul. Nah, Jo-hyun yang mendengar hal ini seakan mendapat jackpot karena mendapat informasi tentang 7 makam yang disembunyikan Pandora. Mengalahkan Simon juga bukan cuma tentang mendapatkan relik, tapi Jong-hyun yang membebaskan 2000 wanita menjadi idola semua wanita tadi. Dengan begini, syarat dari relik Avesta sudah terpenuhi. Keesokan harinya di sebuah hotel, Jong-hyun memutuskan untuk tetap di Jepang hingga salah satu dari 7 makam besar muncul. Di sini Jong-hyun mulai dikerubungi oleh fans barunya. Di tengah mereka semua, Jong-hyun sadar kalau di sana ada Lee Sul-ah. Sul-ah merupakan salah satu rekan Jong-hyun di TKBM pada kehidupan sebelumnya yang berperan sebagai mata-mata. Jong-hyun pun kembali ke kamar hotelnya. Di sini ada beberapa relik yang sudah mengalami evolusi. Salah satunya adalah relik Sex Sphere yang menjadi rank S. Selain itu, setelah berhasil menjalin kontrak dengan Avesta, Jong-hyun juga mendapatkan relik parfum Casanova. Setelah melihat semua reliknya, Jong-hyun kemudian dikagetkan dengan kedatangan seorang pelayan hotel yang ternyata adalah Lee Sul-ah. Jong-hyun kemudian menghentikan Sul-ah dan menanyakan kenapa wanita tersebut ada di sana dan memata-matai Jong-hyun. Sul-ah yang terpojok langsung mengeluarkan reliknya, Dog Heavy Gilda, sebuah relik yang bisa memanifestasikan roh untuk melakukan serangan. Jong-hyun sempat kabur karena tahu belum bisa menang. Tapi saat Gildal menyerang, relik ini malah ketakutan dan kabur. Sekarang tinggal ada Sul-ah di depan Jong-hyun yang sudah diikat oleh rope. Jong-hyun pun mulai melakukan interogasi pada Sul-ah. Sul-ah tentu saja tidak mudah untuk dikendalikan. Dia mengulur waktu untuk menunggu rekannya datang menyelamatkan. Sayangnya, saat rekannya datang, mereka tidak berguna karena langsung diserang oleh Anubis. Setelah rekannya juga tertangkap, mereka baru menceritakan apa yang terjadi. Dua orang ini ternyata datang dari tim penggali Tiongkok. Jika Pandora dikendalikan oleh Amerika dan sekutu, maka Tiongkok dan Rusia membentuk aliansi tandingan. Tiongkok mengirim dua orang ini untuk mendapatkan informasi tentang Simon dan 7 makam yang akan muncul. Jong-hyun pun menginterogasi mereka hingga akar informasinya ditemukan. Jong-hyun kemudian melepaskan dua orang tadi. Jong-hyun sengaja melakukan hal itu karena di kemudian hari dia harus merekrut Sul-ah. Beberapa hari setelahnya, Jong-hyun kemudian berangkat ke Kyoto, lokasi terbukanya sebuah makam raksasa. Sampai di sana, Kyoto sudah hancur dan bentuk makam yang mirip dengan Kolosium terbuka. Awalnya, kondisi tempat ini sangat sepi hingga Yoon Si-woo dari TKBM muncul. Saat Jong-hyun memprovokasi Yoon Si-woo lagi, tiba-tiba sosok seorang pria muncul yang membuat Jong-hyun kaget. Pria ini bernama Chen. Dia adalah penggali dari TKBM dan sekarang dirinya menawarkan bantuan kepada Jong-hyun. Jong-hyun jelas menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena dia tahu kalau Chen adalah pria licik. Di kehidupan masa lalu Jong-hyun, Chen merupakan salah satu kru penggali yang berada di timnya. Namun Chen juga adalah pengkhianat di antara mereka. Saat Ko Tae-jun melihat Jong-hyun dan timnya sebagai ancaman, Chen adalah orang yang bekerja sama dengan CEO TKBM untuk menjebak Jong-hyun di dalam makam, di mana dia bertemu dengan relik gagak dan hampir berakhir oleh seekor basilis. Makanya Jong-hyun tidak akan sudi bekerja sama dengan Chen lagi. Jong-hyun pun meninggalkan pasukan TKBM tanpa mempedulikan apapun. Beberapa saat setelah meninggalkan TKBM, Jong-hyun dan Jae-ha sampai di pintu masuk makam. Makam ini memiliki interior khas Romawi. Jae-ha kemudian melihat pasukan penggali makam dari TKBM. Ternyata mereka sudah pingsan di sana karena efek dari makam. Jong-hyun mengatakan kalau makam yang mereka masuki merupakan salah satu dari 7 makam dosa besar. Makam dosa kemalasan. Efek dari makam ini membuat semua orang yang masuk itu menjadi tertidur. Nah, untuk menekan efek dari makam ini, Jong-hyun kemudian mengeluarkan relik Anubis yang membuat mereka bisa masuk lebih jauh. Anubis di sini tidak menyangka kalau setelah masuk lebih dalam di makam, dia malah diledakkan oleh Jong-hyun untuk mengakses makam lebih jauh. Kasihan banget ya jadi Anubis. Ya tapi di sana tenang saja, ada Jae-ha yang bisa memulihkan semua relik. Saat masuk lebih dalam, keduanya mendapati sebuah ruangan emas khas Romawi, Domus Aurea, yang berarti istana emas. Belum sempat mencerna semua hal yang terjadi, tiba-tiba ruangan ini terbakar. Jae-ha pun sadar kalau relik makam ini adalah Nero, seorang kaisar Romawi yang terkenal kejam. Untung saja, Jong-hyun dan Jae-ha membawa relik Van Gogh untuk menyerap semua api yang melahap bangunan. Nah, tidak butuh waktu lama, semua penggali yang tadi tertidur di makam terbangun dan memasuki
memasuki ruangan tempat Jong Hyun berada. Jae-ha sebenarnya ingin kabur, namun Jong Hyun punya cara mengatasi mereka semua. Jong Hyun ternyata ingin menggunakan skill barunya, yaitu Tomb Destruction. Makanya saat para penggali milik TKBM maju, Jong Hyun menghancurkan seisi makam untuk menjebak mereka. Setelah semua hancur, Jong Hyun baru kabur dengan Jae-ha dan memasuki ruang terdalam makam. Ruang terdalamnya memiliki bentuk seperti teater kuno Romawi. Dalam ceritanya, Nero memang dikenal sebagai kaisar yang memiliki kecintaan pada kesenian. Dia juga pernah membuat beberapa karya seni tapi gagal karena tidak berbakat. Setelah masuk di ruangan ini, pintu tertutup rapat dan api mulai menyambar di mana-mana. Relik Nero mulai bicara untuk disembah. Jong Hyun mencoba solusinya, yaitu menggunakan kacamata Homer. Homer merupakan sastrawan Yunani yang sangat terkuat. Jong Hyun berharap relik ini bisa menarik Nero untuk tunduk. Tapi itu salah besar. Nero malah menyambar Jong Hyun dengan api dan mengambil relik Homer. Dan begitu juga dengan relik Van Gogh. Setelah mengambil dua relik kesenian dari Jong Hyun, Nero pun menyerang keduanya secara habis-habisan. Namun dalam sekejap serangan Nero berhenti. Dia ternyata mengenali Jong Hyun. Bukan karena kebencian terhadap relik gagak, tapi ternyata Nero membaca novel milik Jong Hyun yang gagal total menurut anak buahnya. Nero ternyata penggemar dari novel milik Jong Hyun, makanya dia menghentikan serangan dan ingin bertanding dengan adil. Bukannya dengan bertarung, tapi dengan bertanding menciptakan karya sastra terbaik. Ya, Jong Hyun tentu terkejut karena keduanya terkenal sebagai pencipta sastra terburuk. Jong Hyun langsung menolak hal tersebut. Dia tahu diri dan tidak menyangka ini malah menjadi pertandingan yang konyol. Namun di sisi lain, Jong Hyun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus mendapatkan relik dari 7 makam terkuat yang akan muncul. Di tengah kebingungannya, Jong Hyun mendapat notifikasi dari sistem bahwa relik manuver yang bisa memperlihatkan kelemahan makam dan relik mendekati mereka. Jong Hyun tahu persis, relik ini milik Julian Miller. Kalau Julian Miller menemukan Nero, bukan hal yang tidak mungkin pria berkacamata tersebut menaklukkan makam. Makanya Jong Hyun memberi syarat pada Nero, kalau mereka ingin bertanding adil, maka tempatnya akan ditentukan oleh Jong Hyun. Nero yang sangat ingin bertanding dengan Jong Hyun langsung menyepakati hal tersebut. Saat sudah sepakat, Julian Miller baru muncul, tapi dia terlambat. Jong Hyun pun membawa Nero keluar dari makam. Beberapa hari setelahnya, pengumuman penaklukan makam di Kyoto sudah mulai diberitakan. Austin Rockford sangat marah ketika tahu bahwa Jong Hyun yang menaklukkan makam tersebut. Padahal Austin sudah mengirim tim penggali yang diandalkan. Apalagi Austin makin bingung, dirinya sudah tahu lewat relik Nostradamus kalau untuk menaklukkan relik Nero diperlukan pengorbanan 100 orang. Tapi Jong Hyun malah berhasil menaklukkan makam tersebut hanya dengan 2 orang. Jelas Austin sangat kesal jika terus memikirkan hal ini. Di sisi lain, Jong Hyun sudah tiba di markasnya. Dia langsung menanyakan ke Nero bagaimana novelnya bisa sampai di dunia relik. Nero mengaku kalau dia membelinya dari relik yang menyebarkan novel tersebut. Jong Hyun pun harus mencari tahu relik mana yang menjual novelnya. Relik pertama yang dia curigai adalah Rob yang saat ditanyai malah bertingkah aneh. Nah, setelah ditanyai berulang kali, Rob masih saja mengelak hingga Anubis muncul bahwa dia juga sudah membaca novel dari Jong Hyun. Jong Hyun pun tahu kalau semua reliknya sudah membaca novel tersebut. Makanya dia masuk ke kamar Jae-ha untuk menginterogasi semua relik. Semua relik yang ada di sana tegang dan menunjuk satu relik yang menjadi dalang semuanya, yaitu relik Sobok. Relik ini memang terkenal suka uang dan suka berbisnis. Makanya dia mengaku kalau dia menjual novel Jong Hyun pada semua relik. Menurut Sobok, itu hal yang wajar karena Jong Hyun tidak pernah memberinya uang. Jong Hyun yang marah kemudian menyuruh Sobok mengeluarkan uang yang telah dia terima dari menjual novel. Hal mengejutkan pun terjadi. Kamar Jae-ha dipenuhi uang dan barang berharga dalam sekejap. Hal ini membuktikan kalau novel Jong Hyun disukai oleh banyak relik. Di antara semua barang yang dijatuhkan oleh Sobok, ada satu yang menarik perhatian Jong Hyun. Sobok menjelaskan kalau benda ini adalah inti dari relik. Bagi relik, inti ini merupakan jiwa mereka yang tidak bisa terpisah. Hal baru untuk dipelajari Jong Hyun dan anggotanya.
Keesokan harinya, Jong Hyun dan Jae-ha sudah akan berangkat ke New York. Suasana Kyoto hari itu sangat ramai karena Jong Hyun ketahuan sudah menaklukkan makam. Jong Hyun menyimpulkan kalau dirinya ketahuan karena Julian Miller yang menyelamatkan semua orang di makam Nero. Makanya semua menjadi runyam. Nah, di tengah semua hal yang terjadi, Jae-ha memiliki ide cemerlang. Dia ingin menggunakan inti relik yang baru saja mereka temukan. Inti relik ini ternyata bisa menyempurnakan kemampuan duplikasi dari Jae-ha. Hal ini terdengar menarik bagi Jong Hyun yang tahu kalau masa depan mereka akan makin cerah. Untuk menjual relik palsu yang telah dibuat Jae-ha, mereka menggunakan situs milik Pandora. Situs ini adalah tempat orang berdagang beserta informasi tentang makam. Forum Pandora dengan mudah menjadi situs yang paling sering diakses di dunia sejak relik muncul. Nah, Jong Hyun yang baru mengetahui hal tersebut langsung mengambil alih kerjaan Jae-ha. Dirinya ternyata ingin mengakali banyak orang untuk membeli relik palsu mereka. Jong Hyun menulis kalau relik makam Kyoto adalah relik Julius Caesar, kaisar Romawi yang terkenal. Keesokan harinya, strategi Jong Hyun mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi. Forum Pandora sampai error karena banyaknya penawaran. Bahkan, artikel tentang relik Julius Caesar ini muncul di TV. Permintaan yang terlalu banyak ini kemudian digunakan Jong Hyun untuk meningkatkan permainan. Dirinya mengubah proses pembelian menjadi proses lelang yang akan diadakan di Los Angeles. Hari pelelangan pun dimulai. Jong Hyun langsung memanfaatkan keadaan. Saat masuk dalam acara lelang, mereka harus membayar menggunakan satu relik. Awalnya semua menjadi kacau karena semua orang merasa itu terlalu berat. Tapi Jong Hyun tidak peduli dengan mereka. Satu persatu orang pun mulai setuju. Jae-ha menjadi orang yang mengumpulkan relik. Beberapa relik yang mereka dapatkan bahkan relik tingkat tinggi. Di dalam ruang lelang, Jong Hyun sudah melihat antusiasme semua orang yang terkesima dengan relik di hadapan mereka. Jong Hyun merasa tidak akan ada masalah yang terjadi. Sayangnya, anggapan tersebut ternyata salah besar karena ternyata Julian Miller sadar kalau relik tersebut palsu. Miller pun langsung menanyai Jae-ha apa maksud mereka menjual relik palsu. Jae-ha tidak bisa memberikan alasan apapun karena dia tahu Miller memiliki relik yang bisa mengidentifikasi keaslian relik. Miller yang menjunjung tinggi nilai keadilan pun masuk untuk membongkar kebohongan dalam pelelangan yang dibuat Jong Hyun. Julian Miller berhasil kembali masuk di tempat lelang. Dia langsung menggunakan relik untuk mengeraskan suaranya untuk mengungkap kebenaran. Jong Hyun yang tahu hal itu dengan sigap menyuruh Rob untuk mengikat Miller. Dia berdalih Miller datang untuk memenangkan lelang dengan curang. Hal ini membuat suasana lelang makin memanas. Di tengah lelang yang terjadi, Tuan Putri Sofia dari Monaco mengungkapkan sebuah ide yang sulit untuk ditolak Jong Hyun. Alih-alih membuat lelang dengan bayaran uang, Putri Sofia menawarkan bagaimana jika lelang ini bisa dibayar menggunakan relik. Hal itu pun langsung disepakati. Setelah kemelut panjang dalam lelang tersebut, akhirnya Putri Sofia memenangkan lelang. Dia terlihat sangat bahagia akan hal itu. Setelah lelang terjadi, Jong Hyun menangkap Miller kemudian saling berbicara. Miller menuntut Jong Hyun untuk mengaku kalau dia telah menipu. Tapi Jong Hyun tentu tidak mau melakukan hal itu karena tentu merugikan dirinya. Nah, di tengah pertengkaran mereka, sebuah relik kemudian keluar dan kabur begitu saja. Di sini Jong Hyun sadar kalau Sul-ah dari pihak penggali makam Cina menguping pembicaraan mereka. Tak butuh waktu lama, Sul-ah kemudian menemui Putri Sofia dan langsung mengungkapkan kalau relik yang baru saja dia menangkan adalah relik palsu. Sul-ah kemudian membuktikan dengan membelah relik tersebut menjadi dua dengan relik rank B. Seharusnya relik rank S itu tidak akan bisa hancur dengan relik rank B. Hal ini pun membuat semua orang menjadi gempar. Sul-ah yang menyebabkan hal ini memisahkan dirinya karena ingin memburu 7 makam seorang diri tanpa gangguan dari pasukan Jong Hyun. Di sisi Jong Hyun, dia juga sudah siap dengan rencananya keluar dari situasi tersebut. Jong Hyun muncul di hadapan semua orang yang tengah marah, namun Jong Hyun berhasil meredakan mereka semua. Jong Hyun memperlihatkan luka di tubuh Jae-ha dan bercerita mereka tengah diancam. Makanya diadakanlah lelang ini untuk mengetahui siapa yang mengancam mereka karena menginginkan relik yang dilelang. Tapi karena sekarang relik tersebut sudah memiliki pemilik sah yang memenangkan lelang, maka relik ini akan diserahkan. Sayangnya saat akan memberi relik tersebut, reliknya malah hilang. Jong Hyun menjadi panik dan menyuruh semua orang digeledah. Miller yang ada di sana menggunakan reliknya untuk tahu di mana relik itu berada. Betapa kagetnya
Miller saat tahu kalau relik yang asli ternyata ada di jasnya. Nah, Miller tidak tahu kalau semua ini sudah direncanakan Jong Hyun. Rob melepas Miller dengan sengaja, kemudian menyuruh Rob menaruh relik yang asli di jas Miller. Sekarang saat Miller digeledah, dia tidak bisa mengelak. Apalagi saat Putri Maroko mencoba membelah relik tersebut, reliknya masih utuh. Hal ini membuat Jong Hyun tertawa melihat nasib Miller. Pelelangan pun berakhir dengan nasib mengenaskan yang harus dihadapi oleh Miller. Jong Hyun melakukan semua itu agar Miller tidak mengganggunya di kemudian hari. Saat pelelangan berakhir, Jong Hyun juga memberikan relik Nero asli ke Putri Sofia. Beberapa saat setelahnya, Jong Hyun kemudian kembali ke New York membawa uang dan juga relik yang sudah dia dapatkan. Nah, di sini siapa sangka kalau relik Nero malah kembali ke Jong Hyun. Jong Hyun ternyata tahu kalau relik Nero adalah tipe relik yang tidak bisa melepaskan targetnya. Jadi meski berpisah, Nero yang belum bertanding dengan Jong Hyun kembali pada Jong Hyun. Hal ini tentu menjadi kemenangan telak bagi Jong Hyun. Sekarang tinggal satu masalah lagi. Nero sudah menagih janji pertandingan mereka. Makanya Jong Hyun menentukan di mana mereka akan bertanding. Di sisi Putri Sofia, kekacauan yang sebenarnya telah terjadi. Saat Nero kabur, dia ternyata membakar seisi istana, tapi masih bisa dipadamkan. Putri Sofia yang sudah mengeluarkan uang begitu banyak, tentu tidak terima kalau relik Nero kabur. Dengan bantuan Sul-A, mereka berhasil menemukan jejak relik Nero. Relik ini ternyata ke Hawaii. Keberadaan Nero di Hawaii tentu saja karena dia ada bersama Jong Hyun di sana. Jong Hyun ternyata menargetkan villa terkenal milik TKBM untuk menjadi tempat pertandingan antara Nero dan Jong Hyun. Alasan pemilihan tempat ini ada dua. Satu, karena jauh dari peradaban. Yang kedua, karena ini adalah milik TKBM yang dibenci oleh Jong Hyun. Untuk meminimalisir korban yang bisa ditelan oleh makam yang dibuat Nero, Jong Hyun memancing semua orang keluar dengan uang. Saat para penjaga villa mulai sibuk mengejar Rob yang membawa uang, Jong Hyun baru mulai memerintahkan Nero untuk membuka makam. Makam pun terbuka, villa TKBM langsung hancur seketika. Interior dari makam ini masih sama, yaitu sebuah teater dalam istana emas. Keduanya akan bertanding secara adil di sini dan disaksikan para relik. Di sisi lain, Kwok Taek-jun dikagetkan dengan berbagai kesialan yang menimpa perusahaannya. Tidak cukup sampai situ, CEO TKBM ini menerima telepon dari Putri Sofia. Kwok Taek-jun dimaki habis-habisan karena Putri Sofia ternyata menemukan kalau relik yang dia menangkan ada di villa Kwok Taek-jun. Kwok Taek-jun tentu saja bingung dan marah karena dia tidak tahu akan hal itu. Makanya dia membebaskan Putri Sofia untuk ke sana. Setelah telepon ditutup, Kwok Taek-jun baru sadar kalau orang yang ada di balik kejadian ini sudah pasti So Jong Hyun yang membuatnya makin marah. Kwok Taek-jun yang tahu aksi Jong Hyun langsung ikut berangkat menuju Hawaii. Nah, di sisi Jong Hyun, pertandingan dengan Nero sudah mulai yang disaksikan oleh semua relik yang sudah membaca novel dari Jong Hyun. Nero sempat marah di sini dan menyambar semua orang dengan api miliknya. Jong Hyun harus memutar otak bagaimana menenangkan Nero dan sekaligus harus bisa langsung menang. Dalam waktu singkat, Jong Hyun mendapat solusinya. Dia menyuruh Nero mengeluarkan naskah novelnya sesuai dengan pertandingan ini, yaitu pertandingan sastra. Nero malah meremehkan Jong Hyun bahwa Jong Hyun tidak akan bisa mengerti bahasa relik. Tentu saja itu tidak benar, karena saat naskah ini dipegang Jong Hyun, dia bisa membacanya dengan lancar. Saat dibaca, naskah ini ternyata sangat buruk. Bahkan para relik pun mencemooh Nero. Nero yang melihat dirinya akan kalah malah tantrum dan menyerang semua orang. Nero memang dikenal sebagai diktator. Jong Hyun kemudian memberi satu kali lagi serangan pada mental Nero. Dia merobek naskah milik Nero. Nero pun sontak tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah membuat Nero terpuruk karena mengetahui karyanya sangat buruk, akhirnya Jong Hyun menagih kemenangan pada Nero. Nero pun menyerah dan menjadi salah satu relik bawahan Jong Hyun. Di sini, sebuah notifikasi muncul bahwa Nero adalah satu dari 7 kunci kaisar dunia relik. Hal ini masih belum jelas, tapi Jong Hyun tahu kalau dia harus mendapatkan semua relik dari 7 makam yang tersedia.
Saat pertandingan selesai, para relik yang melihat pertarungan tersebut sudah ingin pulang. Jong Hyun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dirinya menangkap semua relik dengan rope. Jong Hyun pikir kalau semua relik ini tidak akan bisa kabur. Namun beberapa relik adalah relik rank S yang bisa merusak rope. Maka semua relik yang didapatkan bisa kabur. Nah di sini, Jong Hyun sekali lagi mengeluarkan Anubis. Tugasnya untuk meyakinkan semua relik kalau dirinya layak untuk diikuti. Anubis mengerjakan tugas tersebut dengan baik hingga membuat Jong Hyun tidak butuh menggunakan dominasi untuk membuat semua relik patuh. Setelah semua selesai, akhirnya Jong Hyun menutup makam. Penampakan di luar makam sudah berubah total. Villa dari TKBM hancur lebur. Di sana ternyata sudah ada Kwok Taek-jun yang menunggu Jong Hyun muncul dan siap untuk bertarung. Jong Hyun tersenyum melihat hal itu karena dia memang menunggu Kwok Taek-jun. Pertemuan Jong Hyun dan Taek-jun ini langsung memanas. Taek-jun langsung menyuruh semua anak buah untuk menyerang menggunakan relik. Sayangnya tidak ada serangan yang bisa sampai di Jong Hyun. Para relik yang ternyata digunakan oleh tim TKBM adalah relik yang mengagumi novel Jong Hyun. Makanya mereka bisa tunduk. Hal ini tentu membuat CEO TKBM menjadi makin murka. Dia pun ingin menyerang dengan senjata api. Tapi di sana ternyata sudah ada Putri Sofia yang emosi karena melihat Kwok Taek-jun bersama Jong Hyun. Jong Hyun makin memanasi Sofia dengan memberikan relik Nero pada TKBM. Hal ini jelas untuk memfitnah Kwok Taek-jun sebelum dia kabur. Jong Hyun pun sudah kabur dan dia ada di villa keluarga Holton. Sekarang saatnya melakukan aksi selanjutnya, yaitu mendengar apa yang akan dibicarakan oleh Kwok Taek-jun dan juga Putri Sofia. Selain marah karena fitnah dari Jong Hyun, akhirnya Kwok Taek-jun mengatakan hal menarik. Kwok Taek-jun ternyata tahu kalau relik yang dimenangkan Sofia bukan relik Julius Caesar, melainkan sebuah relik lain. Hal ini diketahui CEO TKBM tersebut karena dirinya ternyata memegang relik Julius Caesar yang sebenarnya. Jong Hyun yang mendengar hal ini langsung sumringah. Bagaimana tidak, dia akhirnya mengetahui relik di kehidupan sebelumnya yang sulit untuk dia ketahui. Persiapan aksi selanjutnya pun dimulai. Seperti biasa, Jae-ha ditugaskan untuk merestorasi relik. Jae-ha sangat kesal karena kali ini ada banyak relik baru yang harus dia selesaikan. Saking banyaknya, Jong Hyun harus melakukan sortir pada semua relik yang mereka dapatkan. Relik akan dibagi menjadi dua, yaitu relik yang berguna akan terus dibawa Jong Hyun dan relik yang tidak bisa digunakan dikirim ke markas mereka. Setelah melakukan sortir, Jong Hyun tertarik pada satu relik, yaitu Non Hyorang. Relik ini berasal dari cerita Three Kingdom, di mana seorang anak jenderal bisa berkomunikasi dengan hantu yaitu Gildal. Relik inilah yang membuat Gildal tidak bisa menyerang Jong Hyun di pertemuannya dengan Sul-an. Sadar akan tersebut, akhirnya Jong Hyun menyuruh Jae-ha untuk memperbaiki relik tersebut. Setelah melakukan sortir, Jong Hyun bertemu dengan Irene. Dalam sebuah berita, ternyata Korea kehilangan banyak orang, termasuk orang penting yang ada di sana. Mendengar hal tersebut, Jong Hyun kemudian menyadari kalau makam kedua dari 7 makam besar akan terbuka, dan makam itu adalah makam Cleopatra. Tentu saja dosa yang ada di makam itu adalah dosa nafsu. Jae-ha sebenarnya sangat senang mendengar hal tersebut. Nah, di berita lain juga muncul kalau bukan cuma petinggi negara yang hilang, tapi warga sipil juga mulai menghilang. Hal ini membuat Jong Hyun bingung dan segera akan berangkat ke Korea. Irene dan Jae-ha sebenarnya mau ikut, namun Jong Hyun tahu kalau relik Cleopatra terlalu kuat untuk mereka. Sesampainya di Korea, Jong Hyun kemudian sadar kalau hari itu kemacetan terasa aneh. Semua orang seperti mengantri memasuki suatu tempat. Orang-orang ini ternyata menuju sebuah gunung. Saat mereka semua berkumpul, makam pun mulai terbuka. Di sini Jong Hyun sadar kalau makam yang akan dihadapi bukan makam Cleopatra. Lalu, makam apa yang muncul tersebut? Untuk tahu jawabannya, nantikan bagian selanjutnya dari alur cerita para penguasa makam ini. Karena rahang saya sudah capek ngomong. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Berikan komentar baik kamu di kolom komentar.